Bangkitnya Dataran Hitam Bab 221, Akhir Pembantaian. Setelah menyiksa bajak laut itu selama kurang lebih 2 menit, Minos akhirnya memenggal kepala Del, mengakhiri penderitaannya. Namun, pada akhir penyiksaan, Del menjadi cacat total, tidak ada satupun lengannya, kedua kakinya hilang, matanya hancur, dan bagian pribadinya dipotong menjadi 2. Kedua bola Del terlihat tepat di samping tempat bagian terpenting tubuhnya berada, sementara anggota tubuhnya yang lain tersebar beberapa meter dari tempat itu. Jika ada yang melihat kepala Del saat ini, mustahil untuk mengenalinya. Ada banyak luka, dan wajahnya benar-benar merah, baik karena darah maupun sebagian kulitnya yang dicabut paksa. Del telah menjalani kehidupan kriminal, meneror ribuan keluarga di utara benua tengah, memperkosa, merampok, memperbudak, dan membunuh, semuanya selama beberapa dekade dalam hidupnya. Namun, hari ini dia telah mencapai akhir, pergi dengan cara yang setara dengan apa yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Sebagai seorang sadis yang telah menganiaya begitu banyak orang, Del telah meninggal dengan cara yang tidak adil bagi siapapun yang mengenalnya. Ini adalah kehidupan banyak orang seperti dia, penjahat yang merampas kedamaian banyak orang tetapi hampir selalu berakhir di jalan buntu, seringkali mati dengan kejam. Tidak lazim bagi manusia untuk mengubah sikapnya. Kasus seperti yang terjadi pada mantan bandit, Dougal, yang dilumpuhkan Minos di Kota Kuning, jarang terjadi. Dan bahkan dalam kasus-kasus ini, sebagian besar perubahan perilaku disebabkan oleh kurangnya alternatif, seperti yang terjadi pada pria ini, yang kini bekerja di ladang di Kota Kering. Namun kenyataannya, sebagian besar dari orang-orang ini tidak ingin berubah dan tidak mau diubah. Oleh karena itu, nasib kelam menanti setiap orang yang mengikuti jalan ini, dengan bahaya yang dapat menyebabkan kematian mereka kapan saja. Lagi pula, selama menit-menit penyiksaan sebelum kematian Del, beberapa orang di properti itu telah menyaksikannya dengan cermat, bahkan ada yang mulutnya ternganga karena terkejut. Para bandit dan sebagian besar tentara Minos sedang bertempur, tapi beberapa orang bisa berhenti dan melihat sekeliling. Di antara mereka, para tawanan yang melayani tempat ini memiliki perasaan aneh tentang apa yang baru saja mereka lihat. Mereka senang melihat seseorang seperti Del mati seperti itu. Tapi sulit untuk mengabaikan rasa takut orang yang telah membunuhnya. Lagi pula, mereka tidak tahu apakah orang kejam itu akan melakukan hal serupa pada mereka segera setelah dia menyelesaikan serangan ini. Adapun Abi dan Eda, keduanya tidak terlalu peduli dengan kematian Del. Eda sudah menjadi wanita berpengalaman yang telah melihat sedikit dari segalanya. Jadi, penyiksaan yang dilakukan Minos tidak begitu kejam baginya. Itu sudah cukup. Di sisi lain, Abi sedikit terkesan pada awalnya, tapi menurutnya bajak laut ini pantas mendapatkan hal seperti itu. Dia telah belajar lebih banyak tentang realitas para tawanan di utara benua tengah, jadi dia telah menciptakan perasaan jijik dan jijik terhadap orang-orang seperti Del. Akhirnya, pertempuran tentara Minos berlanjut, menambah jumlah mayat di dalam properti itu. Jika ada lebih dari 150 lawan pada awalnya, hanya sepertiganya yang tersisa. Pada saat yang sama, tidak ada satupun prajurit Minos yang tewas, dan hanya sedikit di antara mereka yang mengalami luka ringan. Dan sudah diduga, para prajurit ini sudah saling kenal sejak lama, dan beberapa dari mereka bahkan melatih jenis teknik yang sama. Dengan itu, bertarung sebagai sebuah tim menjadi semakin mudah bagi para sersan ini, yang semakin meningkatkan kemahiran masing-masing sersan ketika mereka berkumpul melawan lawan yang sama. Di sisi lain, sebagian besar musuh tersebut belum pernah bertarung berdampingan dan bertarung dengan liar, tanpa kerja sama tim. Dan ini tidak baik bagi mereka. Selain memiliki teknik yang lebih buruk, yang menggunakan lebih banyak energi spiritual untuk melepaskan lebih sedikit kekuatan, mereka masih menggunakannya dengan cara yang salah. Sehingga semakin menurunkan efisiensinya. Adapun para penjaga di properti itu, setengah dari mereka telah mati. Untuk saat ini hanya menyisakan yang terkuat, mereka yang berada di atas level 44. Bagi orang-orang ini, bahkan jika para prajurit tentara Dataran Hitam berhasil melawan mereka, itu adalah pertandingan yang kompetitif, di mana mereka harus bekerja keras untuk menjatuhkan pihak lain. Dan karena masih ada beberapa penjahat yang masih hidup, tentara Minos tidak dapat bersatu untuk mengalahkan individu yang lebih kuat ini. Segera setelah Del terbunuh dan teriakannya tidak lagi terdengar di area itu. Pemimpin penjaga properti terlibat perkelahian dengan salah satu tentara ketika dia tiba-tiba menghindar dan mulai berlari menuju Minos. Mari kita hentikan kegilaan ini. Kamu di sini untuk membunuh orang itu, kan? Dia berteriak ketika wajahnya terlihat kelelahan dan ketakutan. Dia adalah lawan yang berada dalam kondisi terbaik saat ini, namun keadaan mulai menjadi rumit bagi kepala penjaga ini. Karena itu, dan mengingat bagaimana Minos menyiksa Del, pria ini berharap untuk mengakhiri pertempuran ini, menjamin nyawanya sendiri. Namun, pria ini sangat tidak beruntung. Minos adalah seseorang yang membenci perbudakan dan mengeksploitasi sistem itu. Baginya, orang seperti ini, pemimpin penjaga tempat ini, sama buruknya dengan Del. Orang-orang seperti orang ini yang membuat sistem ini berfungsi.
Mereka rela memberikan keamanan bagi oknum-oknum yang tidak bermoral untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di tempat seperti ini. Minos tidak akan pernah mengira Del adalah korbannya. Namun, dia memahami bahwa jika tidak ada orang seperti pemimpin penjaga ini dan orang-orang yang membeli tawanan, tidak akan ada perdagangan budak dan, oleh karena itu, perbudakan. Karena semua ini, dia membenci orang-orang ini dan tidak berniat menghentikan apa yang sudah dimulai. Dia bahkan mungkin tidak akan mengejar orang atau organisasi seperti itu, karena dia bukanlah seseorang yang mengorbankan keinginannya untuk membantu orang lain. Namun, dia sudah ada di sini, dan tidak ada salahnya melakukan seluruh pekerjaan. Tidak hanya itu, membunuh orang-orang ini adalah cara terbaik untuk menyembunyikan apa yang terjadi di sini, mengurangi kemungkinan masalah menghantuinya karena kejadian ini. Langkah eksplosif, dan sementara pria itu menunggu Minos mendiskusikan masalah tersebut dengannya, Stuart muda dengan cepat menghilang dari pandangannya. Seni melahap, pedang spasial, Minos mengaktifkan 3 dari 4 teknik bertarungnya secara bersamaan. Menciptakan cincin hitam di langit di atas properti itu dan muncul beberapa meter dari pria yang sudah menghunus pedangnya. Benar, dia bahkan tidak mencoba membuat bilah udara, seperti yang biasa dia lakukan. Baginya, saat ini, menyerang pria itu dengan pedangnya sudah aman dan cukup bagi Minos. Dan ketika Stuart muda mendekati pemimpin penjaga itu, pria itu sudah berada di bawah pengaruh 2 teknik Minos, mulai kehilangan energi spiritual yang dimilikinya sementara, pada saat yang sama. Kecepatannya berkurang secara signifikan. Kotoran, dia mengutuk dalam pikirannya saat dia bersiap untuk membela diri. Namun sebelum dia harus menghadapi pedang Minos, dia akhirnya mendengar sebuah ungkapan. Ada yang salah denganmu. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini pembantaian. Suara mendesing. Setelah mengatakan itu, Stuart muda sekali lagi menggunakan teknik gerakannya, bergerak lebih dekat ke sasarannya, mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arah leher pria itu. Menabrak. Akhirnya, keduanya bertabrakan ketika Minos menggunakan pedangnya untuk memotong perisai pria itu. Yang langsung patah seperti sepotong keju yang dipotong dengan pisau, membuat leher pria itu benar-benar tidak berdaya. Ah, sayangnya baginya, itu adalah akhir dari segalanya. Lehernya telah dipotong, dan dia berlutut di lantai sambil mencoba menghentikan pendarahan yang sudah membasahi tangannya. Ia sedang batuk darah sambil memegang bagian lehernya yang terpotong dengan kedua tangannya, sementara matanya melotot seolah perlahan kehilangan cahaya. Setelah itu, dalam beberapa detik, pemimpin penjaga properti ini telah meninggal. Tubuhnya jatuh ke tanah, perlahan membentuk genangan darah setinggi lehernya. Orang terkuat di tempat ini telah mati, dan itu mempengaruhi kepercayaan sisa-sisa pertempuran ini. Tak satu pun dari mereka memiliki harapan untuk bertahan hidup ketika pembantaian ini akhirnya berakhir. Semua penjahat dan penjaga di tempat ini telah mati, hanya menyisakan para budak yang dirantai di dekat berbagai tempat tidur di ruang itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 222, kamu bebas. Pertempuran telah usai. Dari awal hingga akhir invasi, 10 menit telah berlalu, dan semua musuh batalion yang menemani Minos telah dibunuh secara brutal. Mayat tanpa kepala, anggota tubuh berbagai orang yang terlempar, terlihat di tempat itu, yang kini diwarnai merah oleh darah banyak orang yang telah meninggal di sana. Pemandangannya seperti perang, lantai berlubang, dinding hancur, dan bau pekat yang akan membuat orang yang lebih sensitif merasa mual dan cemas. Dan di lingkungan yang hancur ini, para prajurit Minos sudah mulai berkumpul, sambil menghela nafas lelah, setelah berusaha keras untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka benar-benar lelah. Lagi pula, meskipun teknik bertarung mereka lebih baik daripada musuh-musuh mereka, para sersan ini masih kalah jumlah. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka perlu istirahat sejenak untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, para wanita yang diperbudak oleh pemilik tempat ini sudah bangun, meskipun sebelumnya, beberapa dari mereka sudah pingsan. Meskipun Abi dan Eda menggunakan serangkaian penyembunyian untuk menutup suara di tempat ini hanya mencegah informasi tersebut bocor keluar tembok tempat ini. Akibatnya, dengan kebisingan pertempuran di dalam tempat itu, para wanita yang tidak sadarkan diri itu sudah terbangun dan saat ini terdiam, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka. Dalam situasi seperti ini, diharapkan mereka akan menjadi budak dari para penyerbu tersebut, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang berpikir naif bahwa orang-orang ini akan membebaskan mereka. Itu adalah mimpi bagi mereka semua, tapi di tempat seperti ini, akan sangat menyenangkan untuk percaya bahwa hal seperti ini akan terjadi. Dunia ini kejam, dan hampir tidak ada orang yang melakukan apapun untuk melawan perbudakan, terutama di tempat-tempat seperti kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, ketika para prajurit mulai pulih dari apa yang telah terjadi dan para tawanan mengawasi para penjajah, Minos sudah berjalan melewati tempat itu, ditemani oleh 2 wanita dari keluarga Miller. Abi dan Eda senang dengan kinerja prajurit Black Plain Army dan cara Minos menangani situasi ini. Stuart muda bukanlah orang bodoh yang berpikir untuk bertindak sendiri, dan dia tahu betul bagaimana menggunakan kekuatan kolektif Dataran Hitam.
Lagi pula, dia telah menciptakan kekuatan ini justru untuk itu dan bukan hanya untuk menunjukkan. Bagaimanapun, Minos tahu cara bertarung dalam kelompok dengan sangat baik. Memberikan dukungan kepada prajurit yang paling membutuhkannya, karena dia tidak ikut campur dalam pertarungan dengan prajurit yang melakukannya dengan baik. Penting untuk membiarkan para prajurit ini bertarung sebanyak mungkin sehingga mereka dapat lebih meningkatkan pemahaman mereka tentang teknik pertempuran masing-masing. Namun tidak hanya itu, ini juga merupakan cara bagi orang-orang tersebut untuk mendorong tubuhnya hingga batasnya dan bahkan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Budidaya sangat bergantung pada kualitas teknik budidaya, diikuti oleh bakat, sumber daya, dan terakhir, pertempuran. Semua ini dapat memicu kecepatan kultivasi seseorang, jadi Minos ingin para prajurit ini memiliki banyak pengalaman dan bahkan menyukainya. Dan saat dia bergerak melalui tanah yang hancur dan berlumuran darah, Minos akhirnya mendekati mayat pemimpin penjaga tempat yang telah diserang. Dia penasaran melihat lingkaran spasial pria ini dan bajak laut Del, yang telah menculik Peter. Adapun korban tewas lainnya, Minos akan menyerahkan kepada tentaranya untuk mengambil barang-barang mereka. Ada banyak orang di sana, dan mungkin banyak yang bahkan tidak memiliki cincin spasial. Bagaimanapun, tidak butuh waktu lama, dan beberapa prajurit, yang tidak terlalu lelah dari pertarungan sebelumnya, mulai melakukan pekerjaan penjarahan. Pada saat yang sama Minos sudah mengumpulkan cincin kedua pria itu. Dan memperhatikan apa yang dilakukan Stuart muda, Abi tersenyum tipis dan bertanya. Dengan seluruh sumber daya yang kamu miliki, apakah kamu masih perlu menjarah musuhmu? Praktik penjarahan bukanlah hal yang jarang terjadi setelah perkelahian, namun juga bukan sebuah aturan. Beberapa orang tidak mencuri barang dari penggarap lain, bahkan jika pihak lain sudah mati. Ini merupakan suatu kehormatan bagi sebagian orang, namun merupakan kebanggaan bagi sebagian lainnya. Lagi pula, bangsawan muda seperti Abi hampir tidak akan menemukan apapun yang menarik perhatian mereka di lingkaran spasial orang-orang seperti Del dan pria yang merupakan pemimpin penjaga tempat ini. Karena hal ini dan fakta bahwa dataran hitam telah mengumpulkan jutaan kristal setiap bulannya, Abi menganggap apa yang dilakukan Minos agak lucu. Minos kemudian memandangnya sejenak dan menjelaskan. Bagi saya, ini mungkin tidak ada nilainya, tapi bagi warga kota kering yang mengunjungi perpustakaan umum, ini sangat berharga. Nyatanya, Eda bergumam sambil mengangguk. Dia juga akan melakukan apa yang Minos lakukan. Lagi pula, tidak ada gunanya meninggalkan barang-barang itu. Pemilik sebelumnya sudah meninggal, dan sepertinya Eda juga tidak bisa mendapatkan kemewahan Abi. Memang benar, aku tidak memikirkannya. Dan setelah beberapa waktu, Minos akhirnya berhasil mengetahui apa yang ada di dalam cincin spasial tersebut. Dia berharap menemukan teknik yang layak, dan beruntungnya, dia berhasil melakukannya. Hal yang paling dia butuhkan adalah teknik tingkat biru untuk perpustakaan umum dan teknik tingkat hitam untuk perpustakaan kantor pusat. Dengan begitu, para prajurit dan penduduk kota kering bisa mempunyai lebih banyak kemungkinan daripada yang mereka miliki saat ini. Kedua musuh itu memiliki cincin dengan item masing-masing, 5 teknik tingkat hitam pada cincin Del dan 2 pada cincin kepala pengawal, ditambah 21 teknik tingkat biru yang menambahkannya. Selain itu, ada sekitar 300.000 kristal tingkat rendah di cincin spasial Del dan 23.000 di cincin orang lain. Seperti yang diharapkan, setelah menjual tawanan di pelelangan, bajak laut itu memperoleh banyak sumber daya. Ada juga beberapa pil, senjata, dan susunan spiritual di dalam barang kedua pria itu, tapi itu tidak menarik perhatian Minos. Dan hanya 5 menit setelah pertarungan berakhir, seorang tentara datang ke Minos untuk melaporkan apa yang telah dikumpulkan. Tuan muda, dari lebih dari 150 orang yang terbunuh, hanya ada 32 cincin spasial, yang memiliki 7 teknik klasifikasi tingkat hitam, 353 teknik tingkat biru, sekitar 151.000 kristal tingkat rendah. Dia terus berbicara lebih lama, merinci setiap kuantitas dan klasifikasi masing-masing barang yang ditemukan. Dan setelah mendengar laporan prajurit itu, Minos menyimpan cincin dan tekniknya agar barang-barang ini dapat didistribusikan baik di markas besar atau di perpustakaan umum. Sedangkan untuk kristal dan artefak spiritual, Stuart muda telah memberikannya kepada Sersan untuk dibagikan secara merata, bersama dengan beberapa pil. Namun tidak semuanya diberikan kepada prajuritnya. Minos telah meninggalkan 10.000 kristal dan beberapa pil untuk diberikan kepada para wanita yang ada di tempat ini. Sehingga mereka setidaknya bisa hidup setelah melarikan diri dari sini, setidaknya dalam jangka pendek. Minos bukanlah orang yang mengorbankan dirinya demi orang asing, tapi dia juga bukan orang yang dingin, tanpa empati. Dia sudah menghancurkan tempat ini, jadi tidak ada ruginya bagi mereka untuk membebaskan wanita-wanita itu, meninggalkan beberapa barang bersama mereka. Meskipun mereka semua sadar pada saat ini, ada pula yang melemah secara signifikan, sampai-sampai mereka membutuhkan bantuan sesegera mungkin untuk menghindari kematian. Karena alasan inilah, Stuart muda telah menyediakan pil jenis penyembuhan untuk para tawanan ini.
Bagaimanapun, setelah melakukan penghitungan dasar atas hasil serangan itu, Minos telah memerintahkan para prajurit untuk membersihkan tempat ini, menghancurkan semua tubuh dan anggota tubuh yang tergeletak di tanah itu. Meskipun sulit untuk melacak mereka melalui mayat-mayat ini, tidak jarang orang bersembunyi di antara orang mati dalam upaya melarikan diri. Dengan demikian, selain mengurangi kemungkinan terjadinya penganiayaan, hal ini juga menghindari adanya penyintas yang tidak diinginkan. Dan akhirnya, saat lahan mulai dibersihkan, Minos berjalan ke salah satu tempat tidur terbuka di sana, tempat seorang tawanan sedang duduk, dengan tali di lehernya. Melihat ini, wanita itu gemetar ketakutan sejenak, menutupi tubuh telanjangnya dengan tangannya sambil menatap ke tanah, berusaha untuk tidak menarik perhatian dari orang berjubah hitam itu. Yang wajahnya benar-benar tersembunyi. Di sampingnya ada dua orang yang berpakaian serupa dengannya. Namun tawanan ini dapat melihat bahwa mereka berdua memiliki tubuh yang sangat feminin. Minos dan dua teman seperjalanannya berhenti di samping wanita di tempat tidur itu ketika Abi bertanya. Kamu akan melepaskannya kan? Sudah jelas. Menurutmu aku ini apa? Dan setelah mengucapkan kata-kata itu, Minos menggunakan kunci yang dia temukan di cincin spasial pemimpin penjaga itu sebelumnya. Lucuti senjata yang menekan budidaya wanita itu. Dentang, segera setelah itu, kalung yang terpasang di leher wanita itu jatuh ke tanah, membuat suara logam terdengar di area itu sementara semua wanita lainnya melihatnya. Kamu bebas. Bantu lepaskan tawanan lainnya ini. Minos berkata pada saat yang sama bahwa dia menyerahkan kunci kalung penindasan itu kepada wanita yang telah dia bebaskan. Bangkitnya dataran hitam bab 223, pria yang bisa menghentikan ruang. Saat dia merasakan kerah penekan jatuh dari lehernya, wanita itu merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari bahunya. Menyegel kultivasi mereka adalah hal yang sangat tidak menyenangkan bagi para kultivator, karena membuat mereka merasa sangat lemah dan rentan. Jelas sekali, dia perlu mengolah dan memperbaiki kerusakan di tubuhnya untuk mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, tapi tidak memiliki item penekan di lehernya membuatnya merasa jauh lebih baik. Dan, meskipun dia merasa tidak berbobot di tubuhnya, dia memiliki ekspresi emosional di wajahnya. Air mata mengalir di matanya saat dia tiba-tiba menutup mulutnya dengan salah satu tangannya. Aku. Dia mencoba menggumamkan sesuatu, tapi isak tangisnya tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Selama lebih dari setahun, perempuan ini menjalani realitas perbudakan, diperkosa berkali-kali, sebelum akhirnya menjadi objek kesenangan di tempat ini. Hari demi hari berlalu, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa terus hidup. Kehidupan sebagai tawanan di tempat ini ternyata lebih berbahaya dari yang terlihat. Beberapa klien tidak hanya suka bersenang-senang memperkosa wanita-wanita ini. Tidak, mereka juga suka menyiksa dan terkadang bahkan membunuh mereka. Tawanan yang dibebaskan Minos ini telah melihat beberapa gadis dibunuh oleh orang-orang seperti Del. Jadi dia selalu takut hal seperti ini terjadi padanya. Dan setelah menghabiskan beberapa bulan di tempat ini, dia merasa hari di mana dia kurang beruntung bertemu seseorang yang lebih ekstrim semakin dekat. Sulit bagi tawanan seperti dia untuk berumur panjang, seringkali meninggal setelah beberapa tahun menjadi budak. Begitulah nasib wanita yang berakhir di tempat seperti ini. Di mana laki-laki yang tidak bermoral pergi menuruti hasrat gelap mereka. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk menenangkan diri dan berterima kasih kepada Minos dari lubuk hatinya. Dia tidak tahu nama atau penampilan para penyelamat ini, tapi wanita ini tidak akan pernah melupakan hari ini dan siapa yang menyelamatkan mereka. Orang yang bisa menghentikan ruang angkasa menyelamatkanku. Dia menyimpan pemikiran ini dalam ingatannya, menghubungkan sosok Minos dengan teknik pedangnya. Setelah itu, dia tidak butuh waktu lama dan segera pergi menuju wanita lain di tempat itu, membebaskan mereka. Banyak dari mereka menangis kegirangan, cemas tentang apa yang bisa mereka lakukan setelah meninggalkan tempat ini. Apakah keluarga mereka masih hidup? Apakah ada tempat untuk kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini dan lainnya terlintas di benak mereka. Keluarga mereka ada yang hancur, namun banyak juga yang tidak mengetahui kondisi kerabatnya saat ini. Lagi pula, tidak semua tawanan memasuki kondisi ini setelah kehancuran kekuasaan, seperti yang terjadi pada tawanan Barbara, yang telah diperbudak oleh Del dan bersama Peter dan Joey. Orang-orang yang berakhir dalam situasi seperti ini, pada umumnya bukanlah anggota asli dari keluarga berkuasa manapun, karena akan sia-sia jika meninggalkan mereka di tempat seperti ini. Orang yang diperbudak namun memiliki bakat, seperti bawahan dan anggota keluarga, biasanya dijual dengan cara yang sama seperti kelompok Peter. Bagi orang-orang yang berada dalam situasi wanita yang dibebaskan Minos, mereka biasanya adalah orang-orang dengan bakat biru. Yang paling baik adalah anggota keluarga kecil atau merupakan bagian dari layanan outsourcing dari keluarga besar. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang memiliki relevansi. Oleh karena itu, mereka biasanya diambil begitu saja dari rumahnya, terkadang karena hutang, perselisihan dengan penjahat, penyergapan, dan lain-lain. Selama ada pelelangan budak, akan ada orang yang akan merampas kebebasan orang lain,
baik karena alasan yang ada atau karena tindakan sembarangan, seperti yang terjadi pada Peter. Kristal spiritual menggerakkan dunia, dan akan selalu ada seseorang yang bersedia melakukan pekerjaan tertentu, asalkan mereka dibayar untuk itu. Bagaimanapun, setelah sekelompok wanita dibebaskan dari barisan penindasan, mereka semua pergi menuju Minos untuk berterima kasih padanya. Melihat beberapa dari mereka bahkan mulai berlutut di depannya, Minos mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Nona, tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak melakukannya demi kamu. Pokoknya, kelompokku akan segera berangkat dari sini, dan aku menyarankanmu melakukan hal yang sama. Sebaiknya keluar dari kota ini secepat mungkin. Tempat ini tidak cocok untuk orang sepertimu. Setelah itu, Minos menghela nafas lalu melemparkan 3 kantong kain ke arah wanita itu dan berkata, di dalam tas ini, Anda dapat menemukan beberapa pil spiritual dan 10.000 kristal tingkat rendah untuk dibagikan kepada Anda masing-masing. Memang tidak banyak, tapi ini akan membantu Anda keluar dari sini. Mendengar ini, mata mereka semua berbinar karena berterima kasih atas sikap Minos. Dia tidak hanya membebaskan mereka, tapi dia juga membantu memastikan kelangsungan hidup jangka pendek mereka. Akhirnya, mereka membagi barang-barang itu dengan cepat, bahkan ada di antara mereka yang meninggalkan harta benda itu seolah-olah sedang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, yang lain mulai meninggalkan tempat itu perlahan-lahan, terkadang mereka menoleh ke belakang, mengamati 3 orang yang penampilannya tersembunyi tetapi tampaknya memimpin kelompok itu. Mereka tidak menanyakan pertanyaan konyol seperti nama mereka atau dari mana mereka berasal. Meskipun mereka ingin mengetahui hal-hal seperti ini tentang penyelamat mereka, cukup jelas bahwa pertanyaan semacam itu tidak akan terjawab. Bagaimanapun, mereka semua menyembunyikan identitas mereka dengan sangat baik. Terima kasih untuk itu, saya tidak akan pernah melupakan ini. Beberapa dari mereka mempunyai gagasan ini yang terpatri dalam pikiran mereka. Akhirnya, sejak berakhirnya pertarungan yang terjadi di properti itu, 20 menit telah berlalu. Ketika tak lama setelah para wanita itu pergi, kelompok Minos pun melakukan hal yang sama. Waktu yang berlalu tidak cukup bagi semua prajurit untuk beristirahat, namun mereka tidak bisa membuang waktu di area itu. Mereka tidak tahu apakah lebih banyak orang bisa sampai ke sana kapan saja, jadi mereka ingin menghabiskan waktu minimal di tempat seperti itu. Namun, karena tidak ada tentara yang terluka parah dan sebagian besar dari mereka baru saja menghabiskan cadangan energinya, melakukan pemulihan primer selama periode tersebut bukanlah hal yang buruk. Mereka tidak bisa bertarung setelah itu, tapi mereka bisa melakukan perjalanan sambil memulihkan diri secara perlahan. Pokoknya Minos juga tidak mau tinggal lebih lama lagi di Hadia, karena bisa menghambat misi penyelamatan ini. Mereka telah menyelesaikan sebagian dari balas dendam terhadap situasi Peter, serta mengetahui di mana harus mencari petunjuk baru tentang prajurit muda ini. Sekalipun Peter bukan anggota keluarga Chamber di wilayah ini, tempat ini masih merupakan tempat terbaik bagi kelompok muda Stuart untuk mencari informasi. Jadi, Minos dan kawan-kawan akan meninggalkan kota ini hari ini. Dengan cepat, hampir 60 orang meninggalkan properti itu secara terpisah, mengikuti dalam kelompok kecil, yang masing-masing berjumlah kurang dari 6 orang. Tidak ada alasan bagi kelompok Minos untuk berjalan bersama melalui wilayah yang tidak diketahui, di mana masalah bisa timbul jika mereka menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan timbulnya masalah, meninggalkan kota secara bertahap adalah hal terbaik yang harus dilakukan saat ini. Setelah itu, mereka bisa bertemu beberapa kilometer jauhnya dari kawasan perkotaan ini, mengikuti jalan bersama menuju markas keluarga Chamber di kawasan ini. Saat berkendara secara terpisah dari sisi selatan Hadia ke salah satu pintu keluar, Minos, Abi, dan Eda melakukan perjalanan dengan kereta yang hanya dipimpin oleh 2 tentara. Mereka bertiga berada di dalam alat transportasi itu, duduk di sisi berlawanan dari 2 jok kulit. Minos sedang memakan buah plum sambil memegang keranjang berisi beberapa buah-buahan tersebut, menikmati juiciness dan rasa manis dari makanan tersebut. Melihat hal tersebut, tiba-tiba Abi bertanya, Minos, kenapa kamu tidak meminum pil spiritual untuk memulihkan pengeluaran energimu sebelumnya? Berbeda dengan pil kemajuan, pil yang hanya dimaksudkan untuk memulihkan energi spiritual tidak memiliki banyak kotoran, yang dapat menghambat budidaya pada tahap yang lebih tinggi. Tentu saja, tidak mungkin menghilangkan semua kotoran melalui alkimia. Tetap saja, standar untuk pil pemulihan spiritual cukup dapat diterima. Sederhana saja. Buah dengan konsentrasi spiritual tinggi memiliki lebih sedikit kotoran dibandingkan pil yang dijual di wilayah kita. Setidaknya kamu tidak perlu menggunakan terlalu banyak. Dia berkata sambil tersenyum, sambil menunjuk dengan salah satu jarinya ke keranjang berisi plum yang dipegang Minos. Mendengar ini, Stuart muda tersenyum. Kamu salah. Bagi orang-orang yang paling banyak mencapai tahap ke-7 dalam kultivasi, sebenarnya menggunakan pil ini memiliki efek yang dapat diabaikan. Itulah kenyataan yang dialami sebagian besar kultivator dengan talenta hitam. Jika mereka berada di daerah yang kaya, dengan sumber daya yang banyak,
orang seperti ini dapat mencapai budidaya tahap ke-7 tanpa masalah yang berarti. Namun untuk wilayah utara benua tengah, karena kemiskinan spiritual dan akibatnya kurangnya sumber daya, bahkan mencapai tingkat kaisar spiritual secara praktis mustahil. Namun, setelah langkah ini, jika seseorang sudah terbiasa menggunakan pil pemulihan spiritual setiap kali ia berjuang hingga batasnya, maka efek negatifnya akan mulai terlihat saat ini. Bangkitnya dataran hitam bab 224 perjalanan malam. Mendengar komentar Minos, dua wanita di seberangnya di kotak itu berhenti berbicara sejenak saat mereka sedang merenung. Seseorang benar-benar tidak dapat menghilangkan semua kotoran dari pil spiritual, meskipun pil tersebut dibuat khusus untuk itu. Pil adalah kombinasi berbagai jenis sumber daya, seperti obat-obatan, darah makhluk spiritual, beberapa sumber daya alam, seperti mata air kehidupan, yang juga dapat digunakan untuk memproduksi pil. Dan dengan menggabungkan setiap bahan ke dalam sebuah resep, sang alkemis akan meningkatkan potensi kumpulan item tersebut, mencapai level baru. Jika bahan-bahannya secara terpisah tidak dapat membuat seseorang, misalnya melompat dari satu langkah ke langkah lainnya, hal ini akan menjadi mungkin setelah pemurnian dilakukan oleh ahli tersebut. Namun, saat mencampurkan semua item ini, terdapat efek akumulasi dari racun yang ada di masing-masing item. Bersama dengan kemungkinan kesalahan atau ketidaksempurnaan yang dibuat oleh sang alkemis selama pemurnian. Akibatnya, dari sudut pandang umum, selalu ada lebih banyak kotoran dalam pil spiritual dibandingkan sumber daya segar. Tentu saja, para alkemis juga menghilangkan racun selama pemurnian. Namun, sulit untuk mencapai tingkat kemurnian yang sama seperti yang terlihat secara alami pada buah-buahan. Di dunia spiritual, spesies yang paling cocok dengan energi spiritual adalah jenis tumbuhan, yang hampir 100% cocok dengannya. Dan itu juga merupakan pembenaran mengapa ada obat alami tingkat ilahi. Sebaliknya, tidak mungkin, bahkan bagi seorang elf, untuk mencapai level 100 tanpa bantuan dari luar. Oleh karena itu, ketika makhluk hidup mencoba memanipulasi barang-barang ini, sumber daya spiritual yang sangat kompatibel ini tidak dapat digabungkan menjadi produk dengan kualitas yang lebih tinggi, sehubungan dengan ketidakmurnian. Satu-satunya cara untuk melakukan hal yang mendekati itu adalah jika sang alkemis berada pada tingkat yang sangat tinggi dan tidak menghasilkan pil dengan tingkat tertinggi. Jadi, misalnya, jika seorang alkemis tingkat tinggi kelas 4 menyempurnakan pil dengan peringkat kelas 3, bermutu tinggi, atau di bawahnya, maka dia bisa mendekati itu. Tapi hanya ada sedikit orang yang berperingkat tinggi di dunia mendefinisikan, sementara seseorang yang berperingkat tinggi hampir tidak akan menghasilkan item yang jauh di bawah level mereka. Ada kemungkinan lain untuk hal ini, tapi ini bukan kejadian sehari-hari dan bisa disebut memuat. Oleh karena itu, memiliki alternatif seperti itu bukanlah kenyataan di tempat seperti wilayah utara benua tengah. Dan mengapa pil tersebut begitu sukses, meskipun memiliki kotoran yang dapat mempengaruhi kecepatan dan bahkan vitalitas seseorang? Ya, itu karena potensi besar dari item ini. Misalnya, Spring of Life dapat memulihkan vitalitas penggunanya yang hilang. Namun, jika digunakan dalam kombinasi dengan sumber daya lain dalam produksi pil pemulihan kehidupan, efeknya akan meningkat. Obat-obatan yang sifatnya beracun dapat digunakan dalam bentuk pil untuk mengobati penyakit, luka, del. Singkatnya, alkimia adalah cara makhluk hidup untuk menciptakan benda dengan efek yang belum pernah terlihat sebelumnya dengan menggabungkan bahan-bahan berbeda. Oleh karena itu, secara umum, ketika seseorang menggunakan pil, efeknya akan lebih positif daripada negatif. Bagaimanapun, kedua wanita itu memikirkan tentang pengetahuan umum tentang pil yang mereka miliki saat mereka berdiri diam di sana. Masuk akal, tapi karena tidak ada kaisar spiritual di wilayah kita, sulit membayangkan betapa merepotkannya hal itu. Eda berpikir dalam hati sambil menjentikkan jarinya. Di sisi lain, Abi punya pemikiran berbeda di benaknya. Dia berpikir untuk melewati tahap budidaya ke-7. Itukah yang dia maksud? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Setelah itu, dia tertawa dan berkata, "Jadi, apakah kamu bersiap untuk menjadi orang suci spiritual?" "Tidak. Jelas tidak." Minos hanya mengatakan ini dengan ekspresi misterius di wajahnya. Tentu saja, dia tidak akan berhenti di situ. Dengan bakat tingkat tertinggi dan teknik terbaik yang bisa dimiliki, Minos mengincar level 100, seorang dewa, bukan hanya seorang suci spiritual belaka. HMPH, itulah yang kupikirkan. Abi bergumam sambil menatap keluar jendela kaca gerbong yang mereka tumpangi. Mereka telah meninggalkan kota hadiah, tanpa masalah untuk keluar. 11 gerbong rombongan Minos berangkat secara terpisah, diikuti dengan jeda beberapa menit masing-masing, untuk menarik perhatian sesedikit mungkin. Dan seperti yang diharapkan, tidak ada penjaga yang mengganggu kelompok-kelompok ini yang meninggalkan hadiah pada malam yang sama. Hal ini sangat umum terjadi di kota ini, karena banyak bangsawan lewat sini setiap hari. Di saat yang sama, penjahat dari wilayah tersebut juga datang dan pergi. Dengan demikian, pergerakan di pintu masuk hadiah lebih banyak sehingga pemberangkatan 11 gerbong dalam satu malam bukanlah sesuatu yang aneh.
Dan tidak lama kemudian seluruh rombongan gerbong Minos berada beberapa kilometer jauhnya dari hadiah, tempat mereka sebelumnya berjanji untuk bertemu, setelah mereka melakukannya. Seluruh konvoi menuju ke markas keluarga Chamber di wilayah barat laut Kerajaan Cromwell, di mana mereka akan mencari petunjuk lebih lanjut mengenai keberadaan Peter. Minos, apa yang akan kamu lakukan jika prajuritmu ada di tempat itu? Abi bertanya tak lama setelah rombongan gerbong mulai melakukan perjalanan bersama. Saat ini hampir tengah malam, dan konvoi kelompok muda Stuart berlari melewati kegelapan malam saat mereka melewati jalan tanah Kerajaan Cromwell. Mendengar pertanyaan temannya, Minos memandangnya sejenak, memahami implikasi dari keraguannya. Abi tampaknya khawatir dia akan memutuskan untuk menyerang basis keluarga bangsawan. Dan sebagai seorang wanita bangsawan, anggota keluarga Miller yang kaya, Abi tahu satu atau dua hal tentang Chamber. Meskipun keluarga ini tidak sekuat keluarga kerajaan di utara benua tengah, mereka masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi, jika Minos menyerang tempat seperti itu, masalah besar akan menimpa teman muda Abi ini. Itu adalah kekhawatirannya. Jika dia ada di sana dan kami memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, maka inilah yang akan kami lakukan. Dia menjawab dengan tegas. Peter adalah bawahannya, dan karena itu, Minos akan mendukungnya. Namun yang jelas, dia tidak akan berbuat apa-apa jika dia tidak memiliki kapasitas untuk itu. Lagi pula, tidak ada gunanya jika banyak dari mereka yang mati, atau bahkan Minos sendiri berada dalam bahaya hanya oleh satu orang. Akibatnya, jika perbedaan kekuatannya terlalu signifikan, Peter harus menunggu hingga Minos dan tentara dataran hitam menjadi lebih kuat. Stuart muda tidak akan pernah meninggalkan salah satu miliknya jika dia memiliki kekuatan. Jadi meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan Sirgen itu sekarang, Minos akan tetap mengejar Peter ketika dia memiliki semua kekuatan yang dia butuhkan. Dan jika sersan muda itu tidak beruntung dan meninggal sebelum itu, Minos setidaknya akan menghancurkan seluruh keluarga Chamber sebagai balas dendam. Pasukan Minos mungkin tampak damai pada saat ini, tapi itu bukanlah tujuannya. Sebaliknya, Stuart muda membangun kekuatannya sendiri, yang menurutnya harus ditakuti oleh musuh dan bahkan sekutu. Kekuatan dunia spiritual ini harus mengetahui konsekuensi dari mengacaukan salah satu prajurit Minos. Itulah tujuannya dan cara dia mendidik prajuritnya. Dan Petrus mengetahuinya. Dia bahkan mungkin tidak punya harapan untuk bertahan hidup, karena itu akan menjadi masalah lain. Namun dia tahu bahwa meskipun dia meninggal, cepat atau lambat mereka yang bertanggung jawab akan menanggung akibatnya. Adapun fakta bahwa balas dendam tidak menghidupkan kembali orang mati, itu omong kosong. Tidak ada yang membalas dendam untuk membangkitkan orang mati. Sebaliknya, hal ini dilakukan untuk menyakiti musuh dan menghukum mereka atas tindakan mereka, demi kesejahteraan kerabat almarhum, di antara banyak alasan lain untuk terus-menerus melakukan balas dendam. Pokoknya mendengar jawaban Minos, Abi merasa tenang melihat sahabatnya itu bukanlah orang bodoh yang membiarkan emosinya terbawa suasana. Aku senang dia berpikir begitu. Dan dengan cepat, waktu mulai berlalu, sementara Minos sudah memakan semua buah plum dari sebelumnya dan mulai mengolahnya untuk memulihkan energinya. Begitu pula dengan banyak prajurit muda Stuart, yang bepergian secara bergiliran, ada yang beristirahat, ada yang bercocok tanam, dan ada yang memimpin kereta. Meskipun perjalanan malam penuh bahaya, seringkali tidak terjadi apa-apa, dan itulah yang terjadi pada konvoi kelompok Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 225 berencana bepergian. Sementara kelompok yang terdiri dari 11 gerbong melakukan perjalanan cepat melalui kerajaan Cromwell, menempuh jarak antara hadiah dan pangkalan Chamber di wilayah itu. Komplikasi lain terjadi di sebuah pulau kecil di selatan Pulau Batu. Ini adalah sebuah pulau yang berjarak beberapa ratus kilometer dari kota pesisir terdekat di Pulau Batu. Lahan di sana kecil, dengan ruang hanya untuk desa kecil dan pelabuhan berukuran sedang. Di tempat itu, terdapat beberapa kapal yang ditambatkan di pelabuhan setempat. Pada saat yang sama, beberapa barang tertinggal di gudang tempat itu, dan lainnya dipindahkan ke kapal lain, yang sesekali kembali ke Pulau Batu. Jika Minos ada di sini, dia akan segera menyadari kekuatan di balik tempat ini karena simbol di beberapa kapal yang berlabuh di sana. Ini adalah simbol kapal perak. Pulau ini adalah pelabuhan perpindahan keluarga Nash, di mana kekuatan ini memiliki pos terdepan, yang digunakan oleh Ellen muda untuk menerima barang dari Dataran Hitam. Dia terus-menerus diganggu oleh keluarga bangsawan dan kaya di Pulau Batu. Beberapa dari kekuatan tersebut bahkan sudah mulai memata-matai rute yang digunakan kapal-kapal keluarga Nash. Oleh karena itu, untuk melindungi informasi produk yang dijual di pasar keluarganya, Ellen mulai menggunakan pulau ini untuk menunda penemuan kekuatan Pulau Batu tentang Dataran Hitam saat ini. Ellen telah mengatur agar sebuah kapal tak bertanda melakukan perjalanan antara Dataran Hitam dan pulau ini, seperti kebiasaan ketika keluarga Nash memesan barang dari kerajaan di selatan Pulau Batu. Setelah itu, sumber daya yang ditransfer ke pulau itu akan diangkut dalam beberapa hari ke kapal tradisional keluarga Nash, mengangkut produk-produk Dataran Hitam untuk dijual di Pulau Batu.
Ellen tahu ini bukan rencana yang sempurna, tapi itulah yang bisa dia lakukan saat ini. Dia dan Minos ingin mendapatkan kristal bersama, jadi mereka tidak punya pilihan selain mengambil risiko tertentu. Selain menunda penyelidikan asal-usul barang-barangnya, Ellen menyebarkan sumber daya yang dikirim dari wilayah Stuart Muda ke beberapa lokasi berbeda di Pulau Batu, berusaha menghindari lebih banyak perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, sumber daya yang dikirim oleh Dataran Hitam bertambah jumlahnya, membuat tindakan Ellen semakin tidak efisien. Sulit untuk menyembunyikan kesepakatan sebesar itu. Bagaimanapun, hari ini adalah hari-hari biasa di pulau ini, menerima dan mengirim barang dari berbagai wilayah utara benua tengah. Termasuk Dataran Hitam. Mengingat perkembangan pertanian di wilayah Minos saat ini, pengiriman baru dikirim setiap bulan, karena budaya yang berbeda memiliki waktu pemasakan yang unik. Jadi, daripada hanya mengirimkan sumber daya ke Pulau Batu setiap 2 atau 3 bulan sekali, kini penawarannya menjadi lebih teratur, dengan pengiriman bulanan. Dan pada hari-hari biasa di tempat itu, beberapa kilometer jauhnya dari pulau itu, ada sebuah perahu tak bertanda, yang sepertinya berhenti di tengah laut. Tidak banyak awak kapal di sekitar sana, karena ini bukanlah kapal kargo, hanya digunakan untuk mengangkut orang. Dan di haluan kapal, 2 pria berdiri di sana, mengenakan pakaian tipis, menyaksikan pulau yang digunakan oleh keluarga Nash dari kejauhan, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Sepertinya kita akhirnya mengetahui apa yang sedang kamu lakukan ya, Ellen Nash. Gumam salah satu dari mereka saat melihat kapal kargo sedang memindahkan barang ke tempat itu saat ini. Sepertinya gadis Nash itu menggunakan tempat ini sebagai pelabuhan transfer untuk menunda penyelidikan kita terhadap pasangannya. Dia berkomentar kepada rekannya yang juga memperhatikan tempat itu. Pria yang diajak bicara itu terdiam beberapa saat hingga akhirnya dia berkata, "Sekarang kita sudah menemukan lokasi pemindahannya, kita harus membuat kelompok untuk mengejar kapal-kapal yang sampai di pulau ini. Lalu, akhirnya kita bisa mengetahui dari mana produk-produk itu berasal." Mendengar hal tersebut, pria tersebut akhirnya berteriak keras sambil melihat ke arah seorang pemuda yang sedang membersihkan haluan kapal. "Nak, kirim pesan ke markas besar keluarga Allen. Kita membutuhkan 20 kapal kecil untuk mendapatkan petunjuk." Dia kemudian memberikan perintahnya agar kantor pusat keluarga mengizinkan penguatan misi ini, yang pada akhirnya dapat membuahkan hasil. Jika Anda tidak membaca ini di webnovel.com atau aplikasi webnovel, maaf. Konten yang Anda baca dicuri. Semua hak dilindungi undang-undang oleh web novel. Jangan ikut serta dalam pembajakan. Jangan menghasilkan uang untuk pencuri. Jangan menyabot cerita ini. Dukung penulisnya. Untuk mendukung penulis sebenarnya, buka di sini, https://www.webnovel.com/miring-/++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 
sedang beristirahat dengan tenang sambil minum teh spiritual di salah satu taman istana keluarga Nash. Pada pukul 2, mereka sudah mengelilingi meja kayu di halaman rumput di tempat itu, tidak jauh dari danau buatan kecil. Ada pepohonan rindang di tempat mereka duduk, disertai angin sepoi-sepoi yang bertiup setiap beberapa menit sekali. Matahari sedang berada di puncak saat ini, dan kedua pemuda pirang itu sedang mengobrol dengan tenang di tempat itu sambil beristirahat dari sesi latihan yang baru saja mereka selesaikan. Selain berteman dekat dan partner bisnis, Ellen dan Elena juga mengadakan pertandingan latihan setiap beberapa hari sekali sejak keduanya memulai perjalanannya di dunia kultivasi. Mereka bersekolah di akademi spiritual bersama dan menjadi teman dekat sejak saat itu. Setelah itu, mereka melanjutkan persahabatan mereka, berlatih berkali-kali bersama dan membandingkan kekuatan masing-masing. Meski berasal dari keluarga pandai besi, Elena telah menjadi seorang pejuang dan hanya satu tingkat lebih rendah dari Ellen. Oleh karena itu, keduanya sangat serasi dalam berlatih bersama, saling mendukung, dan memberikan kompetisi sehat yang merangsang kedua belah pihak. Ngomong-ngomong, saat mereka membicarakan masalah sehari-hari, yang tidak terlalu penting, Elena tiba-tiba mengubah topik pembicaraan sambil memasang ekspresi ragu di wajahnya. Ellen, kamu bilang ingin mengunjungi Minos di Dataran Hitam. Kapan kamu berencana melakukan ini? Mendengar dan melihat ekspresi temannya, Ellen tertawa dan bertanya. Dalam beberapa hari ke depan, kenapa? Apa kamu ingin tidur dengannya lagi? Hehehe, tapi tentu saja. Pernahkah aku memberitahumu betapa kuatnya dia? Saat itu, meskipun dia berada beberapa level di bawahku, dia masih bisa mengimbangiku dengan cukup baik. Dia berkomentar, mengingat malam yang menyenangkan dan menyenangkan. Dia dan Minos alami beberapa bulan yang lalu. Kamu mempunyai begitu banyak kontak lain di sekitar sini. Apakah kamu yakin ingin bepergian ke tempat yang jauh hanya untuk ini? Bukan hanya itu saja. Dari caramu mengatakannya, sepertinya aku hanya memikirkan tentang seks. Dan itu tidak benar. Tentu saja tidak. Bentaknya, merasa sedikit sedih.
Tidak seperti kamu, aku belum pernah bepergian keluar Pulau Batu, dan akhir-akhir ini, aku banyak berpikir untuk melihat kota kering. Oh, menyenangkan sekali bisa jalan-jalan dan melihat tempat-tempat baru. Tetap saja, kamu biasanya lebih suka tinggal di sini untuk urusan keluarga denganku. Kenapa sekarang berubah? Mendengar hal tersebut, Elena sejenak menatap langit biru di kawasan itu lalu menjawab temannya. Saya seorang pejuang, tapi saya jarang memiliki lawan yang nyata, terutama karena saya berasal dari keluarga pandai besi, yang hampir tidak memiliki musuh di Pulau Batu. Tapi kamu masih bisa melawan penduduk Pulau Batu. Pasti ada penjahat yang tidak peduli dari mana asalmu. Ellen menggodanya. Ellen ingin berteman dengan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Dataran Hitam hanya untuk bertemu kekasih lamanya. Itu benar. Tapi pergi ke Dataran Hitam, aku bisa menggabungkan bisnis dengan kesenangan. Aku yakin Minos pasti jauh lebih kuat sekarang, jadi aku tak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Biasanya, aku tidak mendapat kesempatan itu. Bergaul dengan pria muda seperti dia, yang lebih berbakat dariku. Bagi para wanita di dunia spiritual, ada kebanggaan tersendiri yang datang dengan bakat dan tingkat kultivasi yang lebih luar biasa. Banyak di antara mereka yang tidak terlibat dengan laki-laki yang kekuasaan, berbakatnya lebih rendah. Para wanita ini memiliki kesombongan tersendiri dan merasa lebih baik ketika berinteraksi dengan pria yang lebih berbakat atau berkuasa. Tentu saja, tidak semua dari mereka menganggap serius kebanggaan itu dan berinteraksi tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Namun, tidak dapat disangkal bahwa orang yang lebih bertalenta memiliki lebih banyak energi dan penampilan yang lebih baik. Hal ini terkait dengan kecepatan budidaya. Jika seseorang mencapai tahap kultivasi ke-6 pada usia 100 tahun, sementara yang lain mencapainya pada usia 30 tahun. Akan ada perbedaan nyata dalam penampilan mereka. Dan bagi orang-orang yang menginginkan hubungan kasual, seperti dalam kasus Elena, ini adalah sesuatu yang relevan untuk dipertimbangkan. Ngomong-ngomong, aku juga penasaran ingin melihat tempat itu. Kamu sudah memberitahuku beberapa hal tentang kota kering yang membuatku ingin sekali berwisata ke sana. Belum lagi Minos harus terus-menerus berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah itu. Ini dapat membantu saya dalam pelatihan saya juga. Elena selesai menatap mata temannya. Yah, kamu benar, aku juga penasaran ingin bertemu Minos. Sudah lebih dari 10 bulan sejak aku melihatnya. Tapi kita harus mengambil jalan memutar yang panjang untuk melakukan itu. Apakah keluarga Allen hampir menemukan kita? Biasa saja, tapi masih butuh beberapa bulan bagi mereka untuk mencapai Dataran Hitam. Selama kita berhati-hati kita masih punya waktu. Dia berkata sebelum menghela nafas khawatir. Hal ini semakin meresahkannya, dan dia ingin mendiskusikan hal ini dan masalah lainnya dengan Minos. Banyak kekuatan Pulau Batu yang ingin memiliki hubungan dengannya, jadi dia tidak bisa menunda pertemuan ini lebih lama lagi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 226, Pasukan Elit. 6. Aku mengerti, begitu banyak keluarga yang menganggap masalah ini sebagai titik balik yang bisa mengubah Pulau Batu sepenuhnya. Elena berkomentar sambil menatap matanya dengan tegas. Keluarga pedagang di Pulau Batu tertarik dengan bisnis Minos dan Ellen, serta keluarga pandai besi, ahli susunan, dan alkemis yang kuat. Keluarga Nell, tempat Elena menjadi bagiannya, juga tertarik dengan subjek ini. Terlebih lagi, kepala keluarga telah meminta ayahnya, seorang tetua yang berkuasa, untuk meyakinkan teman muda Ellen untuk membicarakan masalah ini. Sudah menjadi rahasia umum di keluarganya bahwa Elena adalah rekan bisnis Ellen. Oleh karena itu, mereka ingin menggunakan koneksi ini untuk mengetahui lebih jauh tentang kemitraan yang baru saja dilakukan Ellen. Namun, Elena muda adalah wanita yang cerdas dan tahu kapan dia bisa atau tidak bisa mengatakan sesuatu. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah keluarganya, orang-orang terpercaya yang menanyakan masalah ini, dia mengabaikan mereka, meninggalkan mereka dalam kegelapan tentang Dataran Hitam. Mengapa kekuatan seperti keluarga Nell ingin menghubungi mitra bisnis Ellen bahkan tanpa menjadi organisasi perdagangan, itu sederhana. Semua keluarga bangsawan dan kaya mengetahui nilai makanan spiritual yang sangat terkonsentrasi bagi para kultivator di awal perjalanan mereka masing-masing. Namun, meskipun semua kekuatan ini ingin membeli sumber daya jenis ini, ada dua masalah yang menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Pertama, mengingat lokasi dan karakteristik geografis Pulau Batu, makanan apapun harus didatangkan dari luar tempat ini. Tentu saja, produksi pertanian di Pulau Batu hanya sedikit. Namun, jumlah tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah ini yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, sehingga menciptakan permintaan pangan yang besar. Akibatnya, negara tempat tinggal kedua kenalan Minos itu harus mengimpor sebagian besar sumber makanan dari luar pulau. Tapi itu adalah sebuah masalah. Tidak ada kerajaan atau kerajaan tingkat tinggi di sekitar Pulau Batu, sehingga menyulitkan sumber daya berkualitas tinggi untuk mencapai negara bagian ini. Perjalanan akan terlalu lama, menimbulkan biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu, tidak banyak persediaan barang yang kaya akan energi spiritual di tempat ini.
Dan faktor ini menyiratkan masalah kedua bagi keluarga-keluarga ini, yaitu harga yang dikenakan untuk barang-barang dengan konsentrasi spiritual tinggi. Selain biaya transportasi jarak jauh, permintaan barang-barang tersebut secara internal di Pulau Batu masih besar. Akibatnya, harga yang dikenakan menjadi tinggi. Dan hanya sedikit organisasi yang mampu membeli makanan ini dalam jumlah besar. Jadi, bahkan keluarga yang tidak terlibat dalam bisnis makanan, seperti keluarga Nel, yang berspesialisasi dalam memproduksi artefak spiritual, tertarik untuk berbisnis secara langsung dengan kekuatan di balik sumber daya Ellen. Keluarga Pulau Batu ini sudah mencoba melakukan ini dengan menghubungi Ellen. Meski begitu, dia menolak menjual makanan tersebut langsung kepada mereka. Akibatnya, mereka hanya tinggal mencoba berbisnis langsung dengan Minos. Jadi, beberapa dari organisasi ini, seperti keluarga Olsen, telah meminta Ellen untuk menunjukkan mereka dalam upaya mendapatkan bagian dari barang-barang Minos. Pokoknya, mendengar temannya, Ellen mengangguk dan berkata, "Saya tidak keberatan berbicara dengan Minos tentang bisnis dengan keluarga Anda atau keluarga Olsen, karena saya tahu mereka tidak akan mencoba menjual barang-barang ini di pasar. Tapi saya tidak bisa membiarkan pesaing mencuri bisnis saya. Kekuatan seperti keluarga di belakang Hotel Olsen dan keluarga Nel tidak akan menjual permata tersebut. Sebaliknya, barang-barang ini akan digunakan untuk memberi makan anggota-anggotanya yang lebih muda. Mereka yang berada pada tahap awal budidaya dan yang dapat merasakan lebih banyak dampak dari sumber daya tersebut. Atau mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan merek mereka, meningkatkan kualitas layanan yang ditawarkan seperti yang ingin dilakukan oleh keluarga Olsen. Jika mereka bisa mendapatkan kesepakatan dengan Minos, maka menjadi jaringan hotel terbesar di utara benua tengah pun tidak akan terlalu jauh dari peluang mereka. Bagaimanapun, setiap pelanggan menempatkan nilai lebih tinggi pada keseluruhan kualitas yang ditawarkan, seperti akomodasi mewah, masakan terbaik, layanan pribadi, konsentrasi spiritual, dan apa yang dapat dilakukan oleh kekuatan seperti keluarga Olsen, tanpa banyak usaha dengan kemungkinan baru ini, adalah meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di hotel mereka. Sulit untuk memperbaiki aspek lainnya, karena memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Tapi dengan harga yang dikenakan untuk item Minos, ini berbeda. Bagaimanapun, Ellen tidak akan dirugikan jika kekuatan seperti ini melakukan kontak dengan Minos. Faktanya, ini masih bisa menguntungkannya, karena dialah yang bertanggung jawab atas kontak ini. Oleh karena itu, dia tidak keberatan mendapatkan bantuan dari keluarga-keluarga ini. Untuk berbicara dengan Stuart muda, "Yah, buatlah persiapanmu. Perjalanan ini mungkin memakan waktu lebih lama dari yang seharusnya. Mari kita pergi ke Kerajaan Ombak seolah-olah kita akan melakukan bisnis di ibu kota tempat ini, dan kemudian dari sana, kita akan berangkat." Untuk Dataran Hitam, Ellen menjelaskan kepada temannya sambil bersiap untuk kembali ke gedung tempat kediamannya berada. Aku mengerti." Elena lalu mencium pipinya dan bertanya dengan tatapan menggoda sambil menggigit bibir bawahnya. "Malam ini, aku tidak punya komitmen apapun. Apakah kamu ingin bermalam di rumahku, atau aku yang datang ke sini?" Ellen lalu menatap mata temannya dengan sedikit kemerahan di pipinya dan menjawab, "Aku pergi ke sana. Kamu datang ke sini minggu lalu, jadi giliranku untuk datang kepadamu. Jika Anda tidak membaca ini di webnovel.com atau aplikasi webnovel, maaf. Konten yang Anda baca dicuri. Semua hak dilindungi undang-undang oleh webnovel. Jangan ikut serta dalam pembajakan. Jangan menghasilkan uang untuk pencuri. Jangan menyabot cerita ini. Dukung penulisnya. Untuk mendukung penulis sebenarnya, buka di sini, https://www.webnovel.com/miring-garis-book-garis-black-193195905976405. Dan ketika Ellen dan Elena sedang mengatur apa yang akan mereka lakukan malam itu, terjadi keributan di markas besar Tentara Dataran Hitam saat ini di Kota Kering. Di salah satu kamp pelatihan di tempat itu, terdapat mural berukuran besar dengan pemberitahuan tentang fungsi tempat tersebut. Orang biasanya akan melihat pemberitahuan tentang tanggal gaji tentara dan berbagai giliran kerja yang diperlukan untuk bekerja jika dia melihat hal ini. Selain itu, mereka juga bisa sesekali bertukar shift dengan rekan kerja lain melalui kontak yang ada. Selain itu, ada informasi tentang bagaimana seorang prajurit dapat meningkatkan pangkatnya, aula hadiah, dan peta gedung. Ada seluruh perintah di markas besar Tentara Dataran Hitam, yang perlu diinformasikan di tempat-tempat seperti ini untuk membuat hidup lebih mudah bagi prajurit baru yang memasuki institusi ini. Mereka semua harus mendaftarkan diri setelah bergabung dengan tentara, yang memungkinkan mereka memperoleh poin prestasi, yang dapat memberi mereka keuntungan dalam organisasi ini. Poin prestasi mudah didapat. Itu cukup bagi seorang prajurit untuk memenuhi aktivitas rutinnya, menerima sejumlah kecil poin per bulan, atau melakukan misi, yang menghasilkan lebih banyak poin.
Poin-poin ini berguna bagi mereka untuk meningkatkan hierarki mereka, seperti untuk membeli barang-barang di dalam markas. Pertama, adanya kebutuhan jumlah poin minimum untuk setiap promosi. Tentu saja, mereka juga harus menghabiskan waktu minimal di setiap hierarki. Namun secara umum, hal ini tidak akan menjadi masalah. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki kecepatan kultivasi yang cukup cepat untuk menghabiskan lebih sedikit waktu dalam hierarki masing-masing. Bagaimanapun, ini hanya untuk mencegah seorang prajurit yang baru bergabung dengan tentara mendapatkan banyak kekuatan dalam waktu singkat. Tentara bahkan akan menerima gaji dan sebutan yang setara dengan level mereka. Namun, mereka tidak mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Misalnya, Peter adalah seorang sersan dan dibayar dengan gaji yang setara. Namun, dia masih berada di bawah semua sersan lainnya di ketentaraan, dengan pemberitahuan pada identitasnya bahwa dia belum memiliki hak untuk memimpin prajurit lain. Tapi itu tidak menjadi masalah. Sekalipun dia berada dalam posisi tanpa hak kepemimpinan, tidak akan lama lagi perubahan ini akan terjadi. Pada saat dia mencapai level 50, waktu minimum Peter untuk bertahan di setiap posisi akan terlewati. Jadi dia secara alami akan menjadi seorang letnan, dengan segala manfaatnya, setelah dia mencapai tahap ke-6 budidaya. Kedua, poin prestasi tidak hanya digunakan untuk naik peringkat. Seorang prajurit juga dapat menukarkan poinnya dengan item dari reward hall. Misalnya, artefak spiritual seperti persenjataan dan armor, susunan seperti cincin spasial. Dan bahkan teknik tingkat perak dapat dipelajari dengan memiliki poin yang cukup untuk ditukarkan dengan barang-barang ini. Tentu saja, untuk teknik ini, tentara tidak dapat menyimpannya. Mereka hanya bisa mempelajarinya. Harganya juga sangat mahal, dan bahkan prajurit dengan poin prestasi terbanyak masih belum memiliki 5% dari jumlah yang dibutuhkan untuk ini. Bagaimanapun, beberapa item juga dapat diambil secara gratis, seperti halnya item kelas 1 dari 3 klasifikasi. Seorang prajurit dapat meminjam item dari level ini ketika dia pergi bekerja atau menjalankan misi. Sedangkan untuk item dengan level yang lebih tinggi, salah satu item tersebut harus dibeli dengan poin prestasi. Bagaimanapun, hari ini ada sesuatu yang berbeda pada mural itu, yang membuat semua prajurit yang melihatnya menjadi cemas dan termotivasi untuk berlatih lebih dari biasanya. Di setiap mural di markas besar, sekelompok tentara berkumpul sambil mengobrol aktif. Seolah-olah sedang berada di sebuah pekan raya. Pada titik ini, seorang wanita yang mengenakan seragam khas tentara dan memiliki simbol hierarki sersan di salah satu bahunya melihatnya dan tertawa sebelum berbicara dengan suara keras. Bagus sekali. Saya mungkin melewatkan turnamen pembukaan arena kota, tapi sekarang saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mendengar ini, wanita lain dengan rambut hitam dan tubuh atletis yang berdiri di sampingnya berkata, "Kau benar, Terry. Berbeda dengan final turnamen itu. Elmer yang tidak tahu malu itu tidak bisa merebut semua tempat." Wanita yang berbicara pertama kali ini adalah finalis turnamen kecil yang diadakan pada pembukaan arena pertarungan kota, Terry. Dia telah kalah saat itu, kehilangan hadiah utama itu. Namun, dia kini kembali termotivasi, dan menyadari bahwa akan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Sebuah peluang yang dapat meningkatkan kehidupannya secara signifikan. Pemberitahuan pada mural itu mengiklankan pemilihan di antara para sersan yang akan terjadi dalam 1 tahun atau lebih. Pada saat itu, 20 tentara dari hierarki tersebut akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang akan terjadi untuk pertama kalinya dalam organisasi yang dipimpin oleh Minos ini. Dan tak berapa lama kemudian Terry dan temannya meninggalkan tempat itu. Kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, saat berangkat, mereka meninggalkan ruang kosong, sehingga tentara lain dapat melihat spanduk baru yang dipasang di mural tersebut. Di bagian bawah halaman, spanduk tersebut menampilkan teks kecil dengan beberapa informasi dasar, sementara huruf tebal mengumumkan Sersan Angkatan Darat. Bergabunglah dalam seleksi yang akan berlangsung dalam 1 tahun dan jadilah anggota pasukan elit. Bangkitnya Dataran Hitam bab 227, Cuaca Buruk. Setelah melihat iklan mencolok tersebut, prajurit yang baru saja mengambil ruang kosong Terry di depan mural tersebut dan segera membaca informasinya. Berdasarkan apa yang tertulis dalam pengumuman itu, akan dilakukan seleksi terhadap prajurit yang sudah berada pada tahap budidaya kelima dalam waktu sekitar 1 tahun. Dalam seleksi ini, 20 sersan akan menjadi anggota pertama dari kelompok elit tentara Dataran Hitam, yang selain memiliki tanggung jawab lebih besar di masa depan, juga akan memiliki gaji, teknik, dan senjata yang lebih baik. Mereka yang terpilih akan menerima pelatihan 3 tahun di lokasi tertentu, di mana mereka tidak dapat berangkat sebelum menyelesaikan periode ini. Bahkan untuk bertemu keluarga mereka. Namun pada periode ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi di lokasi yang jauh lebih baik daripada menara budidaya markas tentara sambil menerima teknik baru. Gaji yang dibayarkan akan 50% lebih tinggi untuk setiap hierarki yang ditempati para prajurit ini, dan mereka akan menerima senjata tingkat menengah tingkat 2 sebelum mereka lulus.
Melihat informasi ini di kertas, prajurit itu hampir menjerit kaget ketika dia merasakan desakan yang tumbuh di hatinya. Kotoran, saya masih di level 35. Jika saya tidak berhasil mencapai level 40 pada saat seleksi ini, saya akan kehilangan kesempatan luar biasa. Ini adalah prajurit yang bertarung melawan Minos. Saat Stuart muda bertarung melawan beberapa prajurit, bertaruh pada teknik tingkat perak dengan mereka. Dan, dia, Grim, berhasil melakukannya dengan baik melawan Minos saat itu dan mendapatkan hak untuk mempelajari teknik tingkat perak. Sekarang, Grim berada di level 35 dan telah berkultivasi dengan rajin, bekerja sebagai kopral di pasukan Minos. Dan sebagai seseorang yang telah mempelajari teknik tingkat perak, Grim tahu betul betapa berharganya hal semacam itu. Oleh karena itu, dia merasa akan tertinggal jika melewatkan kesempatan berharga ini untuk mempelajari teknik baru dari peringkat itu. Aku akan kembali berlatih, dia berpikir sambil menekan tangan kanannya dengan erat, meninggalkan tempat itu. Sementara itu, orang lain juga mengetahui berita yang akan terjadi dalam waktu 1 tahun, menyebabkan keributan besar di dalam gedung markas. Ini adalah informasi yang diminta Minos untuk dilepaskan oleh Dillian pada saat dia akan melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Peter. Mereka sudah mendiskusikan kapan waktu terbaik untuk mengirim orang ke kerajaan tata ruang. Minos memutuskan bahwa ini akan terjadi hampir 1 tahun dari sekarang ketika dia akan menjadi lebih kuat, sama seperti jumlah tentara di ketentaraan akan lebih banyak. Dengan itu, dikombinasikan dengan 3 tahun yang dihabiskan oleh 20 tentara untuk berlatih di tempat itu, ini akan memberikan cukup waktu bagi Stuart muda untuk mencapai tahap raja spiritual. Serta dia dapat mengandalkan pasukan yang perkasa dan mahir. Minos dan Dillian tahu bahwa tidak akan lama lagi berita tentang pemulihan dataran hitam akan menyebar. Dan saat ini, mereka harus bersiap untuk bertarung dan melindungi tempat ini dari musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, hanya meningkatkan kecepatan budidaya prajuritnya dapat membuat Minos berhasil dalam tugas ini. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu prajurit manapun tentang kerajaan tata ruang. Seleksi akan memilih yang paling dapat diandalkan dan berbakat. Mereka akan disimpan cukup lama di tempat itu sehingga diawasi dan diamati secara ketat agar tidak terjadi kebocoran. Oleh karena itu, Minos dan Dillian berharap 20 tentara ini akan menjadi anggota penting kota kering dalam jangka pendek, yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan organisasi yang diciptakan oleh Stuart muda. Tentara dataran hitam juga tidak dapat mempersenjatai semua prajurit di tahap budidaya kelima dengan senjata tingkat rendah tingkat 2. Oleh karena itu, ini juga merupakan langkah untuk memilih mereka yang memiliki preferensi terhadap jenis barang ini. Terakhir, pasukan elit akan menjadi unit khusus yang bertanggung jawab menangani pembunuhan musuh dan mempertahankan wilayah serta pangkalan militer. Seperti pelabuhan yang telah dibangun Minos di pantai dataran hitam. Tapi mereka tidak akan menjadi penguasa dalam keadaan apapun. Pekerjaan mereka hanya terkait dengan kekuatan dan respons cepat ketika diperlukan. Jika tidak, tentara yang dilatih untuk menjadi pemimpin akan memikul tanggung jawab seperti ini di masa depan. Belum ada divisi di dalam angkatan bersenjata untuk melatih penguasa masa depan, karena hanya sedikit orang yang cocok untuk jenis pekerjaan ini. Minos ingin penguasa dataran hitam di masa depan, setidaknya, adalah orang-orang dengan bakat hitam dan telah dibina sepenuhnya oleh tentara sejak awal perjalanan budidaya mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melangkah lebih jauh, sementara loyalitas masyarakat akan lebih tinggi lagi. Tapi hanya ada sedikit orang seperti itu di pasukan Minos. Faktanya, hanya Lee dan Allison yang memenuhi persyaratan tersebut. Dan karena alasan itulah, Stuart muda belum menciptakan sebuah divisi untuk pemimpin masa depan dalam angkatan bersenjata. Tidak masuk akal melakukan hal seperti itu, hanya melatih 2 orang. Dia bisa mempersiapkan Lee dan Allison sendiri, seperti yang sudah dia mulai lakukan. Tapi dia bermaksud untuk melakukan sesuatu seperti sekolah manajemen di kalangan tentara ketika ada pemuda lain yang memenuhi syarat. Sedangkan untuk prajurit pasukan elit, pada awalnya, akan lebih baik jika hanya orang-orang dengan talenta hitam saja yang menjadi bagian dari pasukan ini. Namun, mereka tidak mampu membeli kemewahan seperti itu saat ini. Tidak banyak orang dengan bakat seperti ini di jajaran tentara. Pada saat yang sama, musuh-musuh mereka sangat kuat dan tidak dapat diabaikan. Pertumbuhan kota kering sangat mengesankan, dan ketika kota itu bocor, wilayah Mino akan membutuhkan segala macam kekuatan untuk melawan ancaman dari luar. Kemudian, Minos dan Dillian tidak sabar menunggu lebih banyak orang berbakat untuk dikirim ke kerajaan tata ruang. Mereka harus bekerja dengan sumber daya yang mereka miliki untuk bersiap menghadapi masa depan yang kacau. Namun, karena semakin banyak prajurit dengan talenta hitam yang bergabung dengan pasukannya di masa depan, peraturan pasukan elit saat ini akan diubah untuk hanya menerima anggota baru dengan tingkat talenta ini. Jika Anda tidak membaca ini di webnovel.com atau aplikasi webnovel, maaf. Konten yang Anda baca dicuri. Semua hak dilindungi undang-undang oleh webnovel. Jangan ikut serta dalam pembajakan.
Jangan menghasilkan uang untuk pencuri. Jangan menyabot cerita ini. Dukung penulisnya. Untuk mendukung penulis sebenarnya, buka di sini. https://www.webnovel.com/miring-garis-2 Sementara para prajurit tentara dataran hitam gelisah dengan kesempatan yang akan datang dalam 1 tahun atau lebih ini, di bagian lain benua tengah. Suasana hati orang-orang tertentu tidak begitu baik. Di kerajaan Cromwell, di wilayah barat laut, dekat basis cabang keluarga Chamber, langit benar-benar mendung, dengan awan kelabu menggelapkan tempat itu. Pada saat yang sama, suara guntur sesekali terdengar di udara. Suasana di bagian itu sepertinya sedang buruk, begitu pula banyak orang di wilayah itu. Di satu sisi, ada para tawanan yang menerima perlakuan standar bagi orang-orang yang mengalami kondisi ini, pemukulan setiap hari, kondisi kebersihan dasar yang buruk, makanan yang buruk, dan pengurungan. Di sisi lain, beberapa pengejar Kevin masih berada di wilayah tersebut saat mereka berkemah di sekitar markas tersebut, menunggu kesempatan. Mata air kehidupan terlalu berharga bagi orang-orang itu untuk langsung menyerah, jadi mereka tetap bersikeras untuk tetap tinggal di area tersebut. Siapa tahu, Kevin akan menjadi idiot dan meninggalkan perlindungan tempat itu. Namun menunggu di sini tidaklah mudah. Masing-masing pengejar ini harus waspada tidak hanya terhadap masuk dan keluarnya orang-orang dari markas Chamber tersebut tetapi juga para pesaing mereka. Bahkan jika Kevin menempatkan dirinya dalam risiko dan melewatkan musim semi kehidupan. Para penguntit ini akan tetap mencoba mendapatkan item ini dari siapapun yang mungkin berhasil mengambilnya. Jadi, suasana hati orang-orang itu sama sekali tidak baik saat mereka menunggu apa yang akan terjadi. Bagaimanapun, di salah satu kamp yang didirikan di sekitar pangkalan itu, 2 orang sedang berbicara saat ini. Salah satunya adalah seorang pria parubaya, yang mengenakan baju besi mulia, sedang mengawasi wilayah tempat dia berada, bersama dengan satu-satunya pintu masuk yang terlihat ke pangkalan itu. Yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan rambut coklat, berpakaian santai. Bagaimana seorang wanita akan berpakaian jika dia sedang berkemah? Dia sedang duduk di kursi kayu sambil makan siang. Dan pada saat itu, dia akhirnya menggumamkan sesuatu setelah dia selesai memakan bagian terakhir dari makanannya. Kalau saja kita punya raja rohani di sekitar sini, kita bisa menghancurkan formasi tingkat rendah tingkat 2 itu dan menyerbu tempat itu. Pangkalan keluarga Chamber di wilayah ini memiliki item pertahanan untuk melindungi tempat itu dari penjajah. Tentu saja, ini bukanlah markas yang memiliki relevansi besar dengan kekuatan tersebut, karena tempat ini telah dibangun beberapa waktu yang lalu dan hanya digunakan sebagai titik perhentian. Membeli susunan tingkat menengah kelas 2 juga tidak murah, dan itulah mengapa keluarga Chamber hanya menggunakan barang jenis ini di markas besar mereka dan tempat-tempat yang sangat penting. Bukan di tempat yang baru didirikan, tanpa banyak manfaat saat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 228, grup baru bergabung. Sekadar memberi Anda gambaran, satu susunan kelas 2 dan bermutu tinggi dapat menghabiskan lebih dari 30.000 kristal kelas menengah. Jumlah yang berlebihan untuk keluarga paling terkemuka di utara benua tengah. Masalah utamanya adalah kenyataan bahwa untuk membeli dan mengaktifkan susunan tingkat ini, hanya kristal tingkat menengah yang akan terlibat. Master Arai yang bisa mengembangkan item seperti ini semuanya adalah raja spiritual tingkat tinggi. Yang tidak peduli dengan kristal tingkat rendah, yang tidak lagi berguna bagi mereka. Di sisi lain, konsumsi susunan ini membutuhkan kristal tingkat menengah dalam jumlah besar agar item ini dapat bekerja dengan sempurna. Namun, cadangan kristal tingkat menengah di wilayah ini tidak cukup besar, dan sebagian besar pendapatan keluarga bangsawan dan kaya berada pada kristal tingkat rendah. Keluarga-keluarga ini bahkan dapat memperoleh jumlah kristal tingkat rendah yang setara dengan yang dapat mereka bayarkan untuk barang-barang ini. Tetap saja, tidak ada yang mau menerima pembayaran dalam bentuk ini, karena hanya sedikit kristal kelas menengah yang harus ditukar. Mereka bahkan bisa melakukan perjalanan ke sebuah kerajaan atau kerajaan di luar utara benua tengah untuk melakukan pertukaran semacam ini, tapi itu akan terlalu berbahaya. Tidak hanya terdapat orang-orang yang jauh lebih kuat di tempat-tempat itu, namun perjalanannya juga rumit. Selalu ada bagian dari perjalanan di mana orang harus melewati hutan, wilayah yang dikuasai oleh makhluk spiritual. Dan di tempat yang lebih kuat, di luar bagian utara benua tengah, tidak diragukan lagi akan ada beberapa monster tingkat 6. Jika pelancong tidak beruntung, bahkan monster tahap ke-7 pun bisa muncul. Akibatnya, bepergian keluar wilayah hanya untuk menukar kristal bukanlah ide yang bagus. Bahayanya jauh melebihi keuntungan yang bisa didapat seseorang. Bahkan ada bank yang menukarkan kristal spiritual di utara benua tengah. Namun biayanya tidak murah, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pertukaran dalam jumlah besar. Dan karena semua ini, memiliki banyak kristal tingkat menengah adalah hal yang langka di wilayah ini.
Hanya keluarga yang telah ada selama puluhan ribu tahun yang telah mengumpulkan sumber daya untuk waktu yang lama, atau mereka yang memiliki anggota sekte kerajaan Flaming yang mampu membeli barang dengan kualitas seperti itu. Untuk kasus terakhir, secara umum, keuntungan memiliki anggota keluarga di salah satu sekte kerajaan Flaming justru berkaitan dengan sumber daya. Sebagian besar anak muda yang meninggalkan wilayah ini untuk pergi ke Blazing Empire tidak berbakat seperti Kara dan Troy. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak akan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kejadian seperti yang menimpa Dennis Red. Namun, bahkan jika mereka tidak akan mendapatkan pengaruh di kekaisaran, para pemuda itu masih memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kristal tingkat menengah, senjata tingkat tinggi, serta susunan skill dan teknik spiritual. Karena banyaknya persediaan barang-barang ini di tempat-tempat seperti Flaming Empire, ketika para pemuda itu mengunjungi keluarga mereka di utara benua tengah, mereka dapat membawa banyak barang berharga untuk kerabat mereka, yang akan memberikan pengaruh yang lebih signifikan kepada keluarga-keluarga ini dalam hal ini. Daerah. Inilah bagaimana turnamen spiritual mempengaruhi keseimbangan kekuatan di wilayah Minos. Namun, tidak banyak kekuatan seperti ini di sekitar sini. Dan keluarga Chamber jelas bukan salah satu dari mereka. Pokoknya, Vivian memanjat pohon lalu kembali memperhatikan markas keluarga Chamber yang ada di depannya. Di saat yang sama, dia juga memeriksa pengejar lain yang ada di sana. Wilayah ini didominasi oleh vegetasi, dengan hanya satu jalan tanah yang lewat di depan dasar pentagonal keluarga Chamber. Dan saat dia melihat gedung itu, dikelilingi tembok merah tinggi, Vivian berkomentar kepada pengawalnya dengan suara rendah. Paman Samuel, menurutmu berapa lama pengawal bajingan itu sampai ke sini? Mendengar ini, pria yang berdiri di dekatnya, mengenakan baju besi dan berjaga, terdiam beberapa saat ketika dia berkata, menurutku paling lama dalam 6 hari. Markas besar keluarga Chamber tidak dekat, jadi kecil kemungkinannya mereka akan mendapat bantuan sebelum itu. Kecuali, tentu saja, raja spiritual dari keluarga ini kebetulan lewat di sini secara kebetulan. Dan ketika Vivian dan Samuel sedang membicarakan tentang apa yang harus dilakukan, di dalam markas itu, ada beberapa sel yang penuh dengan orang di ruang bawah tanah salah satu gedung, dari mana datangnya bau tidak sedap yang menyengat. Pada saat yang sama, suara rengekan bisa terdengar di telinga terus-menerus. Tempat itu didominasi gelap, hanya memiliki satu sumber cahaya, yaitu di tengah-tengah tempat itu, terdapat sebuah batang kayu dengan beberapa rantai di lantai. Disinilah tempat puluhan budak yang dibeli Kevin dan pengawalnya di kota Hadiah berada. Biasanya keluarga Chamber tidak menggunakan tempat ini untuk mendidik para tawanannya. Pangkalan ini hanya digunakan untuk dukungan logistik lokal bagi anggota keluarga yang lewat sini. Namun, karena dia harus tinggal beberapa hari lagi, Kevin memerintahkan pekerjaan pendidikan dimulai di sini. Anggota keluarga Chamber tidak suka para tawanan memiliki pemikiran berbahaya, seperti kebebasan dan kemungkinan melarikan diri. Oleh karena itu, setiap kali mereka membeli tawanan baru, Chamber berusaha mematahkan mentalitas orang-orang ini, menyiksa mereka, mencoba menanamkan disposisi baru pada hati nurani para budak tersebut. Manusia adalah makhluk dengan mentalitas yang sangat berbeda. Beberapa orang mungkin sangat tegas, teguh pada keyakinan dan kemauannya. Namun sebagian besar tidak seperti itu. Banyak yang kehilangan harapan dan menerima kenyataan baru setelah sejumlah penyiksaan dan indoktrinasi, sehingga menjadi rentan terhadap perbudakan. Beberapa bahkan mungkin melihat keberadaan mereka sebagai budak sebagai suatu berkah, yang tidak akan mereka coba akhiri. Namun untuk hal ini, keluarga budak seperti Chamber melakukan pekerjaan yang cermat dengan tawanan baru, mendidik mereka dengan keras. Menunjukkan bahwa mereka lebih rendah dari majikan mereka dan merupakan suatu kehormatan untuk melayani mereka. Begitulah distorsi pikiran orang-orang ini. Bagaimanapun, tidak ada penjaga pangkalan ini di tempat itu saat ini, hanya menyisakan tawanan di dalam sel. Hampir semuanya mengalami luka terbuka di punggung, sedangkan memar terlihat di hampir semua bagian tubuh orang-orang tersebut. Beberapa dari mereka ada yang menguliti bagian tubuhnya seperti perut, wajah, dan lengan. Warna merah pucat pada lapisan bawah kulit orang-orang itu terlihat, sementara serangga berkumpul di sekitar mereka seolah-olah mereka sedang mengedarkan sisa-sisa makanan. Bagaimanapun, di antara orang-orang ini, Peter dan tawanan lain dengan talenta hitam semuanya duduk bersebelahan, berusaha untuk tetap teguh. Rasa sakit fisik yang mereka rasakan sungguh luar biasa, tetapi karena mereka lebih kuat, lebih berbakat, masing-masing dari mereka memiliki ketahanan yang lebih besar dibandingkan tawanan lainnya. Joey, apa kabarmu? Peter bertanya dengan suara serak sambil berjongkok di sudut selnya, tidak jauh dari Joey. Mendengar hal tersebut, pria berwajah tua itu perlahan membuka matanya, mencoba melihat Peter. Dia adalah salah satu orang terakhir yang dididik hari ini, jadi sepertinya kondisinya sangat buruk saat ini. Dia lalu berkata sambil menarik napas cepat. Jangan khawatir, aku tidak seburuk kelihatannya. Hanya saja bajingan yang menyiksaku itu, mencabut semua kukuku.
Peter kemudian memandangi kaki dan tangan Joey, melihat daging lelaki tua itu yang terekspos di tengah darah yang masih keluar dari penyiksaan sebelumnya. Orang-orang sadis sialan ini, beberapa dari mereka ingin terus menyiksa kita di bagian tubuh yang sama. Bahkan tanpa membiarkan diri kita pulih. Pria lain yang berdiri di samping Peter dan Joey berteriak dengan marah tak lama setelah mendengar percakapan mereka. Pung, tenanglah, apakah kamu tidak takut mereka datang ke sini hanya karena kamu? Seseorang berkata dengan suara rendah yang hampir tidak terdengar. Aku ingin para bajingan itu terkutuk. Pria itu terus berteriak, mengutuk para penjaga keluarga Chamber itu. Dan tidak berapa lama kemudian pintu basement itu terbuka dan ada 3 orang pria yang masuk ke dalam tempat itu. Diam sekarang, atau kalian semua akan pergi ke bagasi untuk 1 putaran lagi. Salah satunya mengacungkan, brengsek, brengsek. Dan sementara lelaki tua itu terus berteriak, dengan cepat salah satu penjaga itu masuk ke dalam sel, menariknya keluar dan membawa tawanan itu ke bagasi. Kamu bisa berterima kasih pada orang ini. Kamu mengerti? Ayo kita lakukan putaran kedua. Dan segera setelah itu, tangisan kesakitan yang tajam kembali terdengar di tempat itu. Dan pria itu mulai disiksa secara perlahan oleh salah satu penjaga itu. Seharian berlalu dengan cepat, dan langit di wilayah itu berangsur-angsur kehilangan cahayanya, dengan beberapa garis oranye terlihat di cakrawala, tempat matahari terbenam. Pada saat itu, sekelompok orang dengan beberapa gerbong sedang mendekati markas keluarga Chamber. Di saat yang sama, para pengejar yang menjaga tempat ini mengamatinya dari jauh, dengan reaksi berbeda-beda. Salah satu dari mereka yang lebih dulu melihat kedatangan gerbong tersebut kemudian berkomentar kepada teman-temannya. Pesaing baru, bangkitnya dataran hitam bab 229, menyelamatkan bawahan? Aku tidak yakin, tapi yang pasti itu bukan kereta keluarga Chamber, lihat, tidak ada simbol di atasnya. Orang lain berkomentar sambil melihat rombongan 11 gerbong mendekati tempat itu. Saat ini, ada sekitar 30 pengejar di sekitar markas Chamber di wilayah ini, menunggu kesempatan untuk mengambil mata air kehidupan dari Kevin. Dan dari semua orang tersebut, tidak ada satupun yang melewatkan konvoi gerbong yang sepertinya datang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Oleh karena itu, banyak reaksi berbeda di antara para pengejar yang sebagian besar dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil di tempat itu. Beberapa orang melihatnya sebagai peluang bagus bagi mereka, karena kedatangan kelompok besar akan memfasilitasi invasi ke lokasi tersebut. Tidak ada gunanya bersaing satu sama lain kecuali pihak musuh, yang diwakili oleh Kevin muda, kehilangan musim semi kehidupan terlebih dahulu. Konsekuensinya, bergabung lagi dengan partai tersebut akan meningkatkan peluang sukses bagi orang-orang tersebut. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Beberapa orang melihat lebih jauh ke depan dan tahu bahwa meskipun hal itu memfasilitasi kemungkinan invasi, mereka pada akhirnya tetap harus bertarung satu sama lain. Dan dengan kedatangan kelompok yang begitu besar, tidak dapat disangkal bahwa partai ini akan memiliki keunggulan jumlah jika ada kontes musim semi kehidupan. Di saat yang sama, Vivian yang berada di tenda sementara tak jauh dari jalan raya menyaksikan kedatangan rombongan tersebut dengan puas. Dia telah menunggu selama ini untuk kekuatan yang lebih signifikan untuk datang ke tempat ini dan memberinya kesempatan lagi untuk mendapatkan musim semi kehidupan. Vivian sangat khawatir menunggu selama ini dan hanya belum pergi karena dia takut untuk pergi sebelum kesempatan emasnya muncul. Oleh karena itu, demi kekasihnya, Vivian bertaruh untuk mendapatkan mata air kehidupan di tempat ini. Akhirnya, setelah beberapa menit, rombongan gerbong Minos sampai di tempat orang-orang itu berada, hanya beberapa kilometer dari markas Chamber. Pada saat itu, kelompok Minos mulai memperlambat binatang spiritual yang menarik kereta itu. Pada saat yang sama, berbagai tentara yang bepergian di dalam kendaraan ini mulai mengamati orang-orang yang sedang berkemah di bagian hutan tersebut. Apakah orang-orang ini berasal dari pasukan musuh? Seorang tentara bertanya kepada tentara lainnya, melihat berbagai kelompok orang yang berada di wilayah itu. Mendengar ini, pria lain kemudian berkata, "Aku meragukannya. Lihat, pakaian mereka benar-benar berbeda. Jika mereka adalah tentara dari keluarga yang sama, dan berada begitu dekat dengan markas mereka, aku ragu mereka tidak akan mengenakan seragam." Ini masuk akal. Sementara para prajurit Mino mendiskusikan lingkungan sekitar tempat mereka baru saja tiba, di dalam gerbong tempat Stuart muda dan 2 wanita dari keluarga Miller bepergian. Mereka sudah mulai mendiskusikan masalah tersebut. Eda kemudian berkomentar dengan suara rendah sambil melihat melalui jendela kereta. Sepertinya orang-orang ini bukan dari keluarga Chamber. Dari penempatannya, sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Komentar Abi, menyadari bahwa sebagian besar dari orang-orang itu dipisahkan menjadi kelompok-kelompok kecil, mengenakan baju besi dengan pola yang sangat berbeda dan berjarak beberapa meter. Karena itu, remaja putri dari keluarga Miller ini menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut berasal dari organisasi yang berbeda. Setelah mendengarkan komentar mereka, Minos mengangguk setuju. Mungkin mereka sedang mencari barang yang dijual di pelelangan pasar gelap musim semi kehidupan.
Minos dan kedua temannya sudah mendengar dari beberapa tentara tentang item ini. Selama penyelidikan di mana Peter dibawa, beberapa tentara telah mendengar percakapan tentang barang ini dan bahkan fakta bahwa Kevin telah memenangkan lelang untuk sumber daya ini. Banyak orang yang merasa kecewa karena tidak sempat menyerang Kevin tepat waktu, banyak dari mereka yang mengomentari hal tersebut, bahkan beberapa hari setelah lelang. Karena komentar-komentar ini, para prajurit tentara dataran hitam dengan mudah memperoleh informasi ini. Setelah ini, mereka telah memperingatkan Stuart muda bahkan sebelum penyerangan terhadap tempat tinggal Del. Oh, Abi berseru kaget sesaat ketika dia akhirnya menggaruk keningnya dan menyelesaikannya. Ini masuk akal. Dengan kelangkaan yang dimiliki item ini, bahkan aku merasa tergoda untuk berpartisipasi dalam perselisihan ini. Sebagai wanita bangsawan dari salah satu keluarga terkaya di utara benua tengah, Abi tahu betul tentang mata air kehidupan. Oleh karena itu, dia memahami dengan baik nilai sumber daya seperti ini, yang dapat memulihkan vitalitas yang hilang dari leluhur salah satu keluarga yang dapat memperoleh sumber daya tersebut. Dunia spiritual tidak damai. Selalu ada satu atau dua lelaki tua sekarat yang membutuhkan sumber daya seperti itu, bahkan di keluarga paling berkuasa sekalipun. Karena itu, permintaan Spring of Life, item dalam kategori yang sama, sangat tinggi. 6. Sayang sekali aku tidak bisa menyimpan barang ini. Kalau tidak, aku akan mengambilnya sendiri, pikir Minos dalam hati setelah mendengar pidato Abi. Dia tidak memiliki anggota tentara yang perlu mendapatkan kembali vitalitasnya, jadi tidak ada gunanya dia pergi setelah musim semi kehidupan. Minos mengetahui item ini dengan sangat baik, mengetahui bahwa item ini hanya dapat disimpan dengan aman di dalam Pulau Elf. Bahkan kerajaan tata ruang tidak akan mampu mengubah sifat ini, karena keberadaan benda ini terkait dengan jenis pengaruh lain, bukan hanya energi spiritual. Dan pada saat ini, gerbong akhirnya berhenti, tepat setelah Stuart muda memberi isyarat bahwa dia ingin berhenti di sini. Minos bermaksud untuk berbicara dengan orang-orang ini, yang mungkin memiliki lebih banyak informasi tentang tempat ini dibandingkan kelompoknya. Tidak ada salahnya untuk membuat sekutu sementara, dan dia memiliki kepentingan yang sangat berbeda dari orang-orang itu. Oleh karena itu, tanpa adanya konflik kepentingan, kedua belah pihak dapat bekerja sama, dengan harapan mendapatkan hasil yang positif bagi semua pihak. Jatuhnya markas Chamber, bagaimanapun, ketika dia turun dari gerbongnya, Stuart muda segera menyadari bahwa sekitar 10 orang memperhatikan mereka di sisi kiri. Di sisi lain, dengan beberapa individu di atas pohon, ada 20 individu lainnya. Dan bahkan sebelum dia mencoba berbicara dengan siapapun, seorang pemuda yang lebih aktif segera bertanya dengan lantang sambil melihat ke arah sekelompok orang yang baru saja keluar dari gerbong tersebut. Siapa kamu? Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Seperti yang terjadi pada penggerebekan di tempat Del dan kroni-kroninya berada. Minos dan kelompoknya mengenakan jubah hitam dengan topeng menutupi wajah mereka. Tentu saja mereka tidak melakukan perjalanan seperti itu. Namun tetap saja, setelah menyadari bahwa mereka sudah dekat dengan tempat yang mereka tuju dan melihat 30 orang tersebut berada di dekatnya, mereka segera mengenakan pakaian untuk menyembunyikan penampilan mereka. Dan begitu pemuda itu menanyakan pertanyaan itu, semua orang yang ada di tempat itu terdiam menunggu jawaban Eda. Mereka sudah merasa bahwa dialah yang terkuat, jadi mereka melihat ke arahnya dan bukan orang lain. Di sisi lain, sama seperti para pengejar yang telah menyelidiki kelompok Minos juga telah melakukan hal yang sama terhadap 30 orang itu. Dari 30 orang ini, yang terkuat ada di level 49, ada 4 orang, dan yang terlemah ada di level 45, dan ada 7 orang di level itu. Minos berpikir sejenak ketika semua orang itu menunggu, menjawab. Dan akhirnya, dia menjawab. Siapa kita tidak masalah. Saya mengikuti bawahan yang dibeli oleh Kevin Chamber, orang yang sepertinya Anda kejar. Tapi jangan khawatir, saya di sini hanya untuk menyelamatkan bawahan saya. Saya tidak tertarik pada musim semi kehidupan. Mendengar ini, orang-orang di tempat ini menjadi lebih berhati-hati terhadap kelompok Mino. Menyelamatkan bawahan, siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti mengambil risiko membuat keluarga Chamber kesal hanya karena bawahannya? Jika dia setidaknya adalah anggota asli sebuah keluarga. Orang-orang itu tidak memahami motivasi Minos. Lagi pula, di utara benua tengah. Bawahan hanyalah potongan-potongan yang digunakan sebagai umpan meriam dan tidak begitu berharga bagi sebuah keluarga yang memerintahkan misi penyelamatan, seperti yang dilakukan Stuart muda. Hanya bawahan yang telah mencapai level 50, Raja Spiritual, yang memiliki relevansi dengan keluarga di wilayah ini. Sebelumnya, mereka sama sekali diabaikan. Sehingga sebagian besar dari mereka menjadi pengawal, setidaknya sampai mereka mencapai kultivasi tahap ke-6. Ini adalah kenyataan dari keluarga bangsawan di utara benua tengah. Misalnya, ketika Minos bertemu Leroy, pemuda itu sedang dikawal oleh Raja Spiritual level 50. Namun, itu pengecualian. Karena penjaga Jeff baru saja mencapai level itu selama perjalanan ke ibu kota kerajaan Cromwell ketika dia menemani orang yang telah dibunuh Minos.
Karena itu, Jeff harus menunggu sampai misinya dengan Leroy berakhir, dan baru setelah itu statusnya dalam keluarga Chamber akan berubah. Memberinya posisi yang lebih baik dengan fasilitas dan peluang yang lebih baik. Bangkitnya Dataran Hitam bab 230, musuh bersama. Setelah mendengar komentar Minos, keheningan terjadi di sana, sementara orang-orang itu memiliki keraguannya sendiri terhadap pendatang baru ini. Apakah dia sungguh-sungguh atau dia hanya mencoba menipu kita? Beberapa dari mereka mempunyai pemikiran ini. Bagaimanapun, sikap skeptis merupakan hal yang lumrah di kalangan para petani. Di dunia di mana hanya yang kuat yang mendapat giliran, banyak individu yang berperilaku damai, seperti individu yang tidak ambisius. Ketika mereka memimpin dan secara bertahap mengambil alih semuanya untuk diri mereka sendiri. Faktanya, banyak keluarga bangsawan yang bangkit dengan cara ini, dengan oportunisme dari beberapa individu. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat mencurigai para penggarap yang melontarkan percakapan aneh dan tidak memihak, seperti yang baru saja dikatakan Minos. Adapun alasan mengapa Stuart muda mengatakan dia ingin menyelamatkan seseorang dari tempat itu karena dia cukup yakin Peter ada di sana. Awalnya, dia dan kelompoknya hanya mengetahui bahwa petunjuk Peter ada di sekitar tempat ini. Namun, setelah mengetahui bahwa orang-orang yang telah membeli set budak yang ditumpangi sersan Peter telah dikejar ke tempat ini, Minos sekarang tahu bahwa kemungkinan pemuda itu tidak berada di sini akan kecil. Ia mendapat informasi bahwa rombongan Kevin belum bubar saat meninggalkan hadiah. Selain itu, dengan para pengejar yang menunggu di luar markas Chamber, dia dapat dengan yakin menyatakan bahwa para tawanan yang dibeli di pelelangan budak pasar gelap akan ada di sini. Pokoknya, Vivian penasaran dengan grup ini. Jika benar apa yang baru saja dikatakan Minos, lalu bagaimana mereka melakukan penyelamatan ini? Bahkan yang terkuat di antara mereka hanya berada di level 48. Itu bahkan tidak cukup untuk mengancam pertahanan pangkalan. Dan bahkan jika mereka semua menggunakan energinya untuk menghancurkan susunan itu, bagaimana mereka akan menghadapi tentara kuat yang ditempatkan di dalam pangkalan itu? Memikirkan hal-hal tersebut, dia akhirnya memutuskan untuk mendalami percakapan Minos dan melihat sejauh mana kelompok aneh ini ingin melangkah. Kamu bilang kamu ingin menyelamatkan seorang bawahan. Dan bagaimana kamu berniat melakukan ini? Tahukah kamu bahwa ada susunan pertahanan tingkat rendah tingkat 2 di pangkalan ini? Saat dia mengatakan itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka kembali ke Minos, berharap omong kosong macam apa yang akan dikatakan oleh pemuda level 42 ini. Bagi orang-orang ini, kelompok Stuart muda cukup baik, mengingat jumlah orangnya. Namun, ini tidak cukup. Ada banyak penggarap kuat dalam basis itu. Mereka tidak punya harapan bahwa prajurit level 42 ini akan melakukan keajaiban. Minos lalu melihat ke arah gadis berambut coklat itu dan berkata dengan tegas. Tidak banyak rahasia tentang itu. Entah mereka melepaskan bawahanku, atau kita akan menghancurkan tempat ini sebelum malam. Sedangkan untuk arai tingkat rendah kelas 2, jangan khawatir. Kita bisa memecahkannya. Dia selesai, melihat dari sisi ke sisi sambil memperhatikan orang-orang itu. Mendengar jawaban Minos, seorang pemuda yang berada tak jauh dari situ mulai tertawa sambil berkata. Hahaha, lucu sekali. Apa menurutmu kamu bisa menghancurkan penghalang yang dihasilkan oleh susunan kelas 2? Tidak, haha, ayo mundur selangkah. Katakanlah kamu berhasil menembus penghalang di tempat itu. Bagaimana kabarmu, berurusan dengan raja spiritual yang menjaga markas itu? Itu benar, tidak ada gunanya menghancurkan penghalang itu jika kita tidak berurusan dengan raja spiritual terkutuk itu. Orang lain memikirkannya sambil merasakan kekecewaan yang tak terhindarkan. Mengapa kita tidak bersekutu? Abi memutuskan untuk berbicara untuk pertama kalinya, mencoba mencapai konsensus dengan orang-orang ini. Dia adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga yang sangat kaya. Dia tahu betul bagaimana berbisnis dan menganalisis pro dan kontra dari suatu situasi. Dia kemudian memutuskan untuk membantu Minos menyelesaikan masalah ini, menggunakan keterampilan diplomatiknya. Abi tahu betapa kuatnya kelompok Mino. Tapi karena orang-orang ini sudah mengincar sesuatu yang telah dicapai keluarga Chamber. Menjadikan mereka sebagai sekutu mungkin meningkatkan peluang keberhasilan kelompok tentara yang datang dari kota kering. Dia kemudian terus berbicara. Bahkan sebelum mendengar tanggapan dari orang-orang tersebut. Pikirkanlah, kamu di sini hanya untuk musim semi kehidupan, tapi tidak mungkin kelompokmu bisa mendapatkannya sendirian. Saya yakin beberapa dari Anda mungkin menunggu bala bantuan dari keluarga Anda. Namun, yang pasti, orang-orang yang memiliki barang ini mengharapkan hal yang sama. Mendengar komentar tersebut, beberapa dari mereka mengerutkan kening saat Abi membeberkan apa yang mereka lakukan. Itu sebenarnya bukan rahasia, tapi implikasi dari apa yang dikatakan wanita muda dari keluarga Miller itu sudah jelas. Sisi manapun yang bala bantuannya datang lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Oleh karena itu, menunggu mungkin bukan kesempatan terbaik bagi kebanyakan dari mereka. Hanya satu yang bisa memenangkan perlombaan ini, tetapi saat ini, masih ada keseimbangan di antara mereka.
Tapi ini bisa berbeda jika mereka menunggu. Abi kemudian melanjutkan, mari kita lupakan fakta bahwa kelompokku tidak ada di sini untuk musim semi kehidupan. Bahkan jika kita semua adalah pesaing, ini hanya akan menjadi kenyataan setelah benda itu lepas dari tangan Kamar. Kalau begitu, menurutku ada baiknya kita berkumpul untuk menghancurkan tempat ini selagi kita masih punya kesempatan. Setelah Abi selesai berbicara, orang-orang ini memasang ekspresi penuh perhatian saat mereka mengobrol satu sama lain di kelompok masing-masing. Di sisi Minos, dia meletakkan tangannya di bahu kanan wanita muda itu dan kemudian memijatnya sambil berkata, "Kerja bagus. Sepertinya kamu akan menjadi pemimpin pasukanku yang baik di masa depan. Siapa yang akan menjadi pemimpin pasukanmu?" Dia membalasnya dengan cara yang sedikit menjengkelkan sambil menginjak kaki kiri Minos dengan ringan. "Haha, aku hanya menggodamu." Dan pada saat itu, saat Minos menggodanya, Vivian adalah orang pertama yang mengambil keputusan ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Baik untukku, pengawalku, dan aku akan bersekutu denganmu sampai musim semi kehidupan diambil dari Kevin." Setelah itu, masing-masing akan menjadi miliknya sendiri. Dia berbicara dengan serius sambil mengepalkan salah satu tangannya dengan erat. "Saya harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kami juga akan. Grupku juga. Baiklah, aku akan mengambil musim semi kehidupan, tapi aku tidak keberatan kita berkumpul sekarang." Pemuda sebelumnya merespons terakhir, mengakhiri perjanjian sementara di antara mereka. Segera setelah itu, orang-orang itu mulai membicarakan informasi mereka sendiri dari tempat itu. Sementara salah satu prajurit Minos menuju ke gerbang masuk markas itu, membawa pesan. Saat prajurit ini berpindah-pindah, Vivian berbicara lagi, tepat setelah Minos menanyakan pertanyaan tentang tempat itu. Hanya ada satu raja rohani di pangkalan ini, dengan lebih dari 50 orang penggarap dari tingkat kelima. Orang-orang lain yang ada di sana tidak masalah. Mereka hanya individu dari tingkat keempat, yang mengurus layanan dasar di sana. "Budak keluarga Chamber? Oh, jadi, kita hanya perlu melawan 50 orang ini?" tanya Abi. Kali ini pengawal Vivian, Samuel, merespons. "Ya, tapi ini sendiri akan sangat sulit. Saya tidak tahu persis orang-orang di pangkalan ini. Namun, di tempat lain seperti ini, keluarga Chamber biasanya memiliki kultivator tingkat 5 di atas level 45 dan satu raja spiritual yang baru dipromosikan. Sisanya seperti yang Nona Vivian katakan. Mereka hanya tawanan. Meskipun beberapa dari mereka bisa bertarung, mereka tentu tidak menimbulkan banyak masalah, karena mereka tidak memiliki perlengkapan yang baik dan level yang tinggi." Mendengar hal tersebut, Minos menggaruk alisnya, mencoba membayangkan seperti apa pertarungannya nanti. "Ini akan menjadi perjuangan yang berat. Aku harus membawa Emlyn ke sini." Dia tidak menghitung bahwa orang-orang yang ada di sini hanya akan membantunya melawan raja spiritual. Kemungkinan besar, begitu mereka menyadari bahwa Minos dapat melawan lawan level 50. Mereka hanya akan menghadapi Kevin dan kemudian melarikan diri dari tempat itu dengan item yang sangat mereka inginkan. Ya, setidaknya orang-orang ini bisa membunuh beberapa penjaga lawan sebelum salah satu dari mereka mencoba melarikan diri dengan mata air kehidupan. Dia berpikir dalam hati, menyimpulkan bahwa dia masih memiliki peluang besar untuk berhasil. Setelah itu, Minos bertemu dengan prajuritnya, memberikan perintah agar mereka bertarung secara berkelompok, saling mendukung, namun tidak berusaha membantu orang lain tersebut. Mereka hanya akan melawan musuh yang sama. Tapi bukan berarti mereka peduli dengan hidup dan mati orang-orang itu. Jika salah satu dari sekutu ini jatuh dan menciptakan peluang bagi prajurit Minos untuk melenyapkan musuh, maka itu sempurna. Setelah beberapa waktu, prajurit itu akhirnya meninggalkan pesan sebelumnya kepada para penjaga di pangkalan itu, dengan cepat kembali ke tempat Minos dan rekan-rekannya berada. "Apa itu? Tidak ada nama penerima manfaatnya." Seorang penjaga di gerbang masuk pangkalan itu memegang kertas di tangannya ketika mencoba mengetahui dia harus mengirimkannya. Prajurit Minos baru saja meninggalkan informasi ini di sini dan pergi tanpa sepatah kata pun. "Biarkan aku melihat apa yang tertulis di sini."